Ayo, ayo. Cepatlah, yang harus dipasang, pasanglah, yang harus diperbaiki, perbaikilah. Dan huruf itu, cepatlah keroklah dengan hati-hati. Kenapa harus dikerok? Aku menyuruhmu bekerja, kenapa kamu... Tuan Muda Chu, memang Anda yang terbaik, bisa langsung melihat inti masalahnya. Lihatlah papan nama ini, awalnya itu adalah Rumah Sakit Jiwa Komprehensif King Yun. Aku mengubahnya menjadi Sekte King Yun, khusus untuk menipu Chu Feng. Setelah merencanakan kecelakaan mobil, aku tidak menyangka orang tua dan muda ini sama-sama tidak mati, benar-benar sial. Namun, baguslah orang tua ini tertidur selama 3 tahun tanpa bangun, dan adik keduaku ini juga setelah luka parah menjadi tidak seperti orang biasa, ini tidak terlalu buruk. Apa gunanya membalikkan yin dan yang? Aku tetap tidak bisa menyembuhkan ayah. Aku dengar, di Gunung Qingyun, ada sebuah sekte abadi, Sekte Qingyun, harta karun sekte mereka, pil emas 9 putaran, mungkin bisa menyembuhkan ayah. Sekte abadi? Dengan kekuatan keluarga Chu kita, apa kita tidak bisa langsung membelinya? Pil emas 9 putaran, tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Hanya pemimpin muda Sekte Qingyun yang berhak mendapatkannya. Adik kedua, kamu memiliki bakat istimewa, adalah jenius dengan akar abadi, satu-satunya di keluarga kita. Selain kamu, tidak ada orang lain di keluarga kita yang bisa mendapatkan pil emas 9 putaran. Apakah ini Nyonya Chu? Wajahnya sangat cantik, Tuan Muda Chu. Anda sungguh beruntung. Kami belum menikah, jadi saya bukan Nyonya Chu. Saya mohon, Guru, jangan usir saya dari istana Piao Miao. Ling Shuang, hanya dengan berkultivasi ganda bersama tubuh suci naga sejati, tubuh abadi Phoenixmu dapat bangkit, dan Anda dapat memulai jalur kultivasi keabadian. Bagaimana kalau begini? Dalam 1 tahun ini, jika Anda menemukan tubuh suci naga sejati, Anda masih akan menjadi Santa Istana Piao Miao. Jika Anda tidak menemukannya, Anda harus menikahi Chu Haoqian. Langit dan bumi menjadi saksi, Ling Shuang bersedia membuat sumpah langit, bahwa begitu saya menemukan tubuh suci naga sejati, saya bersedia bersamanya seumur hidup, menempuh jalan keabadian bersama, dan menyelamatkan seluruh dunia. Perjanjian 1 tahun. Sekarang tinggal 7 hari tersisa. Mungkinkah Santa ini ditakdirkan tidak menemukan tubuh suci naga sejati? Jika bukan karena perintah guru yang tidak boleh saya langgar, mana mungkin saya menyerahkan diri kepada bajingan Chu Haoqian ini? Shuang, biasanya Anda tidak suka melihat kami mengerjai Chu Feng. Mengapa Anda datang hari ini? Saya dengar di Gunung Qingyun ada lonceng besar yang tidak bisa dibunyikan siapapun, jadi saya datang untuk melihatnya. Benar, lonceng besar ini konon ditinggalkan oleh Sekte Abadi yang sebenarnya. Tapi anehnya, sampai sekarang tidak bisa dibunyikan. Ternyata itu lonceng ilahi pendamping dari tubuh suci naga sejati. Lonceng naga sejati, hanya tubuh suci naga sejati yang dapat memicu resonansinya. Shuang, jika Anda menyukainya, nanti saya suruh orang mengirimkannya kepada Anda. Tapi hari ini lonceng ini harus tetap di sini untuk menipu adik bodohku. Menipu bagaimana? Hanya dengan membunyikan lonceng ini, dia bisa masuk Sekte Abadi untuk berkultivasi. Tapi lonceng ini sama sekali tidak bisa dibunyikan. Jadi, Chu Feng, jika ingin menyelamatkan Tuan Tua Chu, maka datang ke Sekte King Yun. Harus mulai dengan menjadi pelayan. Setelah mulai berlatih, 10 atau 8 tahun pun tidak akan bisa turun gunung. Chu Feng sudah naik gunung. Semuanya harap perhatikan, nanti bantu saya dengan baik. Kakak dan kakak ipar, kenapa kalian juga ada di sini? Adik kedua, kamu naik gunung mencari obat sebagai seorang anak juga? Saya juga sangat cemas. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Mungkinkah ini adalah gerbang abadi? Sekte King Yun yang legendaris itu? Kenapa bagian belakangnya tidak terlihat jelas? Melihat 3 kata Sekte King Yun membuktikan kamu memiliki takdir abadi. Bagian belakang tidak terlihat karena tingkat kultivasimu belum cukup. Orang suci muncul, sudah muncul. Berkarisma seorang dewa? Luar biasa dan agung, benar-benar orang suci. Sesuai peraturan, siapapun yang bisa membunyikan lonceng 3 kali, baru boleh masuk gerbang abadi dan menjadi murid inti. Tetua berkata dia punya takdir abadi. Jangan-jangan dia akan langsung merekrutnya sebagai murid? Semua makhluk setara,
Mana mungkin aku melakukan itu? Siapapun yang bisa membunyikan lonceng 3 kali, bisa menjadi murid inti Sekte King Yun. Jika tidak, dia hanya bisa mulai sebagai pekerja rendahan. Saudara-saudara, mulailah. Biar aku duluan. Bukankah ini pemimpin sekolah Kongdong? Para pemimpin sekte ini adalah ahli terbaik di dunia fana, memang sulit masuk gerbang abadi. Aku akan mencoba. Tiga kali bunyi luar biasa, sepertinya masuk ke gerbang abadi hanya bisa dilakukan oleh orang ini. Siapa lagi yang mau maju mencoba? Apa yang dia ragukan? Jangan-jangan dia takut untuk menguji? Adik kedua, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan ayah. Dalam 7 hari, jika kita tidak bisa menyadarkan ayah, kita akan terpisah oleh kematian. Kakak, aku. Tuan, Anda tidak boleh meninggal. Tetua, aku akan menguji. Orang-orang ini benar-benar memainkan sandiwara yang bagus. Jika dia benar-benar bisa membunyikan lonceng ini, maka sebentar lagi dia akan memiliki kemampuan yang luar biasa. Menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang belulang. Apa susahnya? Apa yang terjadi ini? Bunyi. Lonceng dewa berbunyi. Akhirnya aku bisa menjadi murid inti dan turun gunung untuk menyelamatkan ayah. Suara ini sama sekali tidak terdengar, seperti berasal dari pengeras suara. Mungkinkah dia adalah tubuh suci naga sejati? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sial, aku sudah merencanakan ini dengan matang begitu lama, hanya agar dia menjadi pelayan dan tetap tinggal di gunung selamanya. Tapi sekarang lonceng sudah berbunyi 9 kali. Cara apa lagi yang bisa aku gunakan untuk menahannya di sini? Tunggu sebentar, aku bahkan tidak menekan saklar kendali jarak jauh. Kenapa pengeras suara di dalam bisa berbunyi? Kakak, lonceng dewa sudah berbunyi, kita punya kesempatan untuk menyelamatkan ayah sekarang. Kakak, apa kau tidak bahagia? Aku tidak bahagia sama sekali. Sesepuh, aku sudah membunyikan lonceng dewa 9 kali, bakatku jauh melampaui orang lain, apakah aku bisa masuk ke sekte dewa sekarang? Saat ini, aku hanya bisa membiarkannya tinggal di gunung dan membuat rencana lagi nanti. Ternyata engkau adalah tubuh suci naga sejati yang legendaris. Apa itu tubuh suci naga sejati? Di seluruh dunia, siapapun yang memiliki kekhususan dalam tubuh baru berkesempatan untuk memasuki gerbang dewa, dan tubuh suci naga sejati adalah keberadaan tertinggi dari kekhususan ini. Siapapun yang memiliki tubuh ini dapat menguasai teknik tanpa guru dan kultivasinya meningkat pesat. Tidak disangka orang ini ternyata adalah tubuh suci naga sejati. Sungguh membuat iri. Kenapa kau tidak segera menghormatiku sebagai guru? Guru ada di atas, terimalah hormat dari muridmu ini. Guru, aku ingin tahu bagaimana cara masuk ke sekte dewa dan mendapatkan pil emas Jiuzuan. Ayahku dalam bahaya, apakah guru bisa memberiku 1 butir? Aku ingin segera kembali menyelamatkan ayahku. Pil emas 9 putaran sangatlah berharga, dan kamu belum pantas mendapatkannya saat ini. Namun, jika kamu bisa melewati ujian sekte, maka aku akan memberikan 1 pil emas, mengizinkanmu turun gunung untuk menyelamatkan ayahmu. Terima kasih, Guru. Jangan terburu-buru berterima kasih. Ujian sekte sangat berbahaya, kamu harus berlatih dengan baik sebelum bisa mengikutinya. Ayo, ikut aku naik gunung. Baik, kakak ipar, aku naik gunung dulu. Aku pasti akan lulus ujian, mendapatkan pil emas 9 putaran, dan menyelamatkan ayah kita. Adik kedua, kakak percaya padamu. Tuan Muda Chu, biar aku pijat ya. Sialan. Bukankah lonceng tua ini seharusnya tidak berbunyi? Apa yang terjadi ini? Lonceng ini retak? Lonceng rusak ini, kemungkinan besar sudah rusak. Mungkinkah benar karena terlalu lama disimpan sehingga terjadi kesalahan? Jadi, Chu Feng sama sekali bukan tubuh suci naga sejati. Sial. Lonceng rusak ini tidak rusak pagi, tidak rusak sore, tapi malah rusak saat ini juga. Tuan Muda Chu, untuk apa kamu marah-marah pada lonceng rusak ini? Hal terpenting sekarang adalah menenangkan Tuan Muda kedua terlebih dahulu. Betul, betul, betul. Dukun tua itu?
Sekarang Chu Feng pasti terburu-buru, ingin ikut ujian sekte. Gunakan ilmu sihir dasar seperti ilmu tembus pandang atau semacamnya untuk menjegalnya dulu, jangan sampai dia ikut ujian. Bagaimana mungkin ilmu tembus pandang adalah sihir dasar? Bahkan guruku, Piao Miao Gongzu, tidak bisa dengan seenaknya melakukan tembus pandang. Dukun tua? Sekarang Chu Feng pasti sedang terburu-buru untuk mengikuti ujian sekte. Kau gunakan saja sesuatu yang dasar, seperti teknik menghilang, untuk menahannya dulu. Jangan biarkan dia ikut sama sekali. Menahan Chu Feng saja kan? Syukurlah, aku sudah punya rencana. Aku akan segera membawanya untuk belajar teknik menghilang. Guru, ujian sekte yang guru sebutkan sebelumnya. Entah apakah murid ini bisa mengikutinya? Ujian sekte akan diadakan besok, tetapi dengan tingkat kultivasimu saat ini, kau tidak memenuhi syarat untuk ikut. Dan ujian berikutnya baru akan diadakan 10 tahun lagi. 10 tahun? Ayahku mungkin tidak bisa menunggu 10 tahun. Guru, bisakah murid ini diizinkan ikut sebagai pengecualian? Kau baru saja memasuki gerbang kultivasi, kau belum bisa ikut, kau harus mulai dari dasar. Apakah kau melihat wanita yang sedang berlatih pedang itu? Dia adalah kakak seperguruanmu. Biarkan dia mengajarimu teknik menghilang terlebih dahulu. Murid mengerti. Chu Feng menghormat kakak seperguruan. Guru berkata, biarkan kakak seperguruan mengajarkanku teknik menghilang. Untuk menguasai teknik menghilang, kau menghilangkan pikiran mengganggu dan menyerap dalam tubuh. Kedua, kau harus melafalkan mantra menghilang, pikiran tenang, bayangan mengikuti ingatan untuk menghilang. Segala sesuatu adalah kekosongan, diriku tanpa jejak. Aku mengerti. Kabarnya, dia juga melakukannya demi menyelamatkan ayahnya. Dan aku juga demi menyelamatkan adikku. Kami dipaksa oleh Chu Haoqian untuk memainkan sandiwara ini. Dia dan aku bisa dibilang senasib. Penyakit aneh adikmu sangat langka. Hanya dengan menemukan pria yang memiliki tubuh suci naga sejati, meminjam setetes darah untuk menutrisi, barulah bisa disembuhkan. Tubuh suci naga sejati, dengan 8 meridian terbuka, sangat mudah memahami, dan merupakan jenius bela diri alami. Bahkan di dunia abadi legendaris, dia sulit ditemukan. Itu sungguh Meminta sulit. perlindungan dewa. Semoga aku bisa segera menemukan tubuh suci naga sejati. Selama dia bisa menyembuhkan adikku, aku rela menyerahkan diriku padanya. Di mana orangnya? Shi Jie, tadi kau tidak melihatku. Mengapa barusan aku tidak melihatmu? Mungkinkah kau sudah mempelajari ilmu menghilang? Tidak benar. Tadi seharusnya aku tidak memperhatikannya. Bagus sekali. Aku akhirnya menguasai teknik menghilang, bisa ikut ujian sekte untuk menyelamatkan ayahku. Ujian sekte sangat berbahaya dan membutuhkan token milikku baru bisa diikuti. Kau baru memasuki gerbang abadi, masih perlu berlatih 10 tahun lagi. 10 tahun? Ini, aku baru saja belajar teknik menghilang, dan belum mahir. Mohon kakak seperguruan, ajari aku beberapa tips tentang teknik menghilang. Ayah pasti tidak bisa menunggu 10 tahun. Aku bisa menggunakan teknik menghilang untuk mencuri token kakak seperguruan. Teknik menghilang tidaklah serbaguna. Kultivator yang memiliki tingkat tinggi bisa melihatnya sekilas. Untuk mengelabui mereka, kau harus mengosongkan pikiranmu dan menyingkirkan semua barang. Tingkat kultivasimu rendah, jangan terburu-buru. Menyingkirkan semua barang? Mungkinkah semakin sedikit pakaian yang dikenakan, semakin tinggi kemungkinan teknik menghilang berhasil? Terima kasih atas petunjuknya, kakak seperguruan. Chu Feng anak ini benar-benar berpikir dia sudah menguasai teknik menghilang. Aku harus memberitahu Tuan Muda Chu. Kakak seperguruan ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Lebih baik melepaskan pakaian. Kalau sampai dia tahu, aku tidak akan bisa mencuri tokennya.
Tuan Muda Chu Feng sekarang sudah benar-benar tertipu. Dia sekarang sedang berlatih keras teknik menghilang itu. Menurutmu anak bodoh itu? Omong kosong? Bukankah dia ada di sini? Dia. Kenapa dia berpakaian seperti itu? Ngomong-ngomong, tadi Luo Qingcheng bilang padanya, jika dia tidak ingin orang yang tingkat kultivasinya tinggi membongkar teknik menghilang ini, maka dia harus melepaskan benda-benda luar. Dia tidak benar-benar percaya, kan? Masa sih dia benar-benar berpikir dirinya bisa menghilang? Perhatian untuk semua departemen. Chu Feng sekarang sudah yakin bahwa dia bisa melakukan teknik menghilang, dia bisa menggunakannya kapan saja, jangan sampai dia tahu yang sebenarnya. Chu Feng sekarang sudah menganggap dirinya menguasai ilmu menghilang dan akan menggunakannya kapan saja. Jangan sampai ketahuan. Sembunyi di mana ya? Tidak bisa. Aku harus ke toilet dulu. Astaga. Keparat. Apa dia berniat menggunakan ilmu menghilang untuk mengintip Kumandi, pria mesum? Token itu kemungkinan besar ada pada suster senior. Suster senior, demi menyelamatkan ayahku, maafkan aku. Sialan, masih berani masuk? Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa aku bisa melihatnya. Untung saja tubuh suster senior dipenuhi busa. Kalau tidak, aku benar-benar akan dianggap hidung belang. Cepat cari tokennya. Pasti ada di dalam pakaian. Apa maunya dia? Mengapa dia membuka pakaianku? Demi adik perempuanku. Tahan. Untungnya, aku punya ilmu menghilang, kalau tidak, habislah aku. Mungkinkah ini yang namanya token? Suster senior, maafkan aku. Aku harus mengambil token ini untuk menyelamatkan ayahku. Tidak kusangka Chu Feng. Ternyata benar-benar pria mesum. Kau harus menahannya. Aku masih mengandalkan menipu Chu Feng untuk mencari uang demi menghidupi pacarku. Tahanlah. Luo Qingcheng, saatnya berkorban demi seni. Tahanlah. Luo Qingcheng, jika tidak ingin adikmu mati, tahan dirimu. Tahan. Sialan, dia benar-benar ingin menyentuhku. Meskipun harus ketahuan, aku harus menghajarnya. Shi Jie, Anda bisa melihatku? Gawat, aku terlalu gegabah. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Ada genangan air di mana-mana di sini. Jurus menghilang sudah lama tidak efektif. Mengapa aku tidak bisa melihatnya? Aku, Shi Jie, mengapa Anda mandi? Memakai baju renang? Untuk menghadapi Anda, kakak Anda memasang kamera di mana-mana. Mana mungkin aku mandi telanjang? Kenapa? Tidak melihat apa yang ingin Anda lihat? Anda sangat kecewa, ya? Cepat pakai pakaian Anda dan keluarlah untuk menerima hukuman. Kakak, mengapa kalian datang? Anda masih berani bertanya? Kami pikir Anda akan mengikuti ujian sekte. Kami datang untuk menyemangati Anda, tidak disangka. Tidak sangka malah menggunakan jurus menghilang untuk mengintip. Kakak ipar aku tidak, aku hanya ingin mendapatkan token untuk mengikuti ujian dan mendapatkan pil emas Jiuzuan untuk menyelamatkan ayahku. Masih berani berbicara omong kosong? Moral yang bejat, berhati jahat? Hari ini, aku harus melaporkan kepada guru, menghukum Anda merenung 10 tahun. Bagus, merenung 10 tahun.
kekayaan besar keluarga Chu akan menjadi milikku. Merenung 10 tahun, Apakah Anda tidak menurut? Shi Jiejie, aku mohon pada Anda, ampuni aku. Tidak bisa. Ujian sekte diadakan 10 tahun sekali. Jika melewatkan yang kali ini, bagaimana lagi aku bisa menyelamatkan ayah? Jika aku tidak bisa menyelamatkan ayah, maka tidak perlu lagi berlatih keabadian ini. Kakak tertua, ayo kita pergi. Adik kedua, jangan terburu-buru. Jika Chu Feng turun gunung, para tetua keluarga Chu pasti akan memaksanya menandatangani warisan. Chu Haoqian benar-benar menjadi bumerang. Gawat, aku harus menghentikannya. Kalau tidak, bagaimana Tuan Muda Chu bisa mendapatkan warisan keluarga? Kakak tertua, ayah sudah tidak punya banyak waktu, kita tidak bisa membuang-buang waktu. Aku juga sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan ayah kita. Chu Feng sangat ingin menyelamatkan ayahnya, mengingat ini kesalahan pertamanya, biarkan dia lolos kali ini. Chu Feng sangat ingin menyelamatkan ayahnya, mengingat ini adalah kesalahan pertamanya, kali ini, mari kita maafkan dia. Anak muda, setelah susah payah membuatmu naik ke sini, mana mungkin aku mengusirmu dari sekte? Karena guru telah bicara, aku akan memaafkanmu kali ini. Terima kasih, kakak senior. Terima kasih, guru. Chu Feng, mengingat pengabdianmu, aku gurumu, akan membuat pengecualian untukmu sekali ini. Aku mengizinkanmu mengikuti ujian sekte besok. Terima kasih, guru. Totalnya sudah berhasil kita tenangkan dia. Jika dia turun gunung, bagaimana aku bisa mendapatkan bagian dari harta keluarga? Jangan terlalu cepat berterima kasih. Mari kita jelaskan perjanjian ini dari awal. Jika besok kamu tidak lulus ujian, maka kesempatan berikutnya adalah 10 tahun lagi. Murid mengerti? Jika aku gagal, murid pasti akan kembali ke gunung dan berlatih dengan patuh dan jujur. Nama teknik kultivasi ini adalah Gong Fa Long Xiang Bore. Berlatihlah dengan baik dan ikuti ujian sekte besok. Tidak kusangka guru tidak menghukumku, malah memberiku teknik kultivasi. Terima kasih, guru. Hanya saja, dalam satu malam, tanpa ada yang membimbing, aku khawatir, aku tidak akan bisa berkultivasi. Apa kau lupa? Kamu adalah tubuh suci naga sejati. Kamu bisa menguasainya sendiri. Kemampuan kultivasimu meningkat pesat. Terima kasih atas bimbingannya, guru. Aku akan pergi berlatih sekarang. Bagus. Kakak senior, aku pergi. Pergilah. Kakak senior percaya padamu. Kau pasti bisa. Boleh saja. Katakan, dari mana manual rahasia itu? Aku akan memberitahumu. Ya, manual rahasia ini aku temukan di pasar barang bekas. 2 keping koin per kati, sangat mahal. Kamu harus mengganti biayanya. Dukun tua, ujian sekte besok. Pastikan Chu Feng tetap di gunung. Tuan Muda Chu, Anda tidak perlu khawatir. Aku secara khusus di tempat sampah mencari sebuah tripod besar. Beratnya kira-kira 18.000 kati. Besok aku akan menyuruh Chu Feng mengangkatnya. Dia pasti tidak akan bisa mengangkatnya. Tidak akan bisa mengangkatnya. Teknik yang baru saja dibuat, aku lihat bagaimana kamu berhasil menguasainya besok, bagaimana kamu bisa mengangkat tripod besar itu. Ujian sekte besok, kamu sudah ditakdirkan untuk kalah. Pada saat itu, kamu akan selamanya ditinggalkan di gunung ini. Tinggal di sini? Hebat. Hebat. Kebetulan kita bisa mengganti tripod besar ini dengan tripod Shenmu yang beratnya mencapai 108.000 kati. Jika dia bisa mengangkatnya, itu pasti fisik naga sejati suci. Pada saat itu, aku, Santa Suci ini, bisa berkultivasi ganda dengannya, membangkitkan fisik abadi Phoenix. Hari ini aku harus berhasil menguasainya. Hari ini adalah bagian terpenting dari ujian sekte yang akan diikuti oleh Tuan Muda kedua. Agar bisa menipunya, kalian harus fokus berimprovisasilah. Mengerti? Mengerti.
Adik kedua, kakak yakin padamu. Hormat kami, Guru. Cincang, mulailah. Baik. Sejak Sekte Qingyun didirikan, ada satu tantangan yang sangat sulit yang disebut ujian gerbang gunung. Siapapun yang lulus akan mendapatkan pil emas 9 putaran. Adik junior sangat ingin menyelamatkan ayahnya, jadi guru secara khusus mengizinkannya ikut. Kedua guci besar ini, masing-masing beratnya 18.000 kati. Siapapun yang berhasil mengangkatnya, dianggap lulus. 18.000 kati? Apa dia bercanda? Siapa yang bisa mengangkat ini? 18.000 kati? Kenapa? Apa kau tidak punya kepercayaan diri? Hanya guci seberat 18.000 kati. Perhatikan baik-baik, aku akan memberimu contoh terlebih dahulu. Hebat sekali. Guru memang pantas menjadi ahli tiada tara. Guci yang terbuat dari busa, siapa yang tidak bisa mengangkatnya? Milmu berbeda. Aku khusus mendapatkannya dari pasar loak barang antik. Bagaimana? Sudah melihatnya dengan jelas? Sudah melihatnya dengan jelas. Kalau begitu, mulailah. Baik. Adik kedua, kau harus bisa mengangkat guci besar ini. Apakah ayah bisa diselamatkan atau tidak? Semuanya tergantung padamu. Kakak, jika aku tidak bisa mengangkat guci seberat 18.000 kati ini, apalagi aku menjadi putra ayah? Memang adikku, kakak yakin padamu. Aku adalah tubuh suci naga sejati. Aku bisa belajar tanpa guru. Kultivasiku meningkat pesat. Aku pasti bisa menggunakan Gongfa Longxiang Bore untuk mengangkat guci besar ini. Dia masih mau mencoba mengangkat 18.000 kati? Konyol sekali. Benar sekali, katanya dia adalah tubuh suci naga sejati. Sungguh memalukan. Kurasa seluruh harta keluarga Chu akan jatuh ke tangan Tuan Muda Chu. Nah, mari kita lihat bagaimana kau bisa mengangkat kuali besar seberat 18.000 kati ini. Uang Tuan Muda Chu ini pasti akan aku dapatkan. Orang-orang ini, mereka belum tahu bahwa aku sudah mengganti kuali itu dengan kuali kayu dewa seberat 108.000 kati. Chu Feng, jika kau benar-benar bisa mengangkatnya, itu akan membuktikan bahwa kau benar-benar tubuh suci naga sejati. Aku, Sang Dewi Suci, akan menikahimu, dan kita akan menginjakkan kaki di jalur keabadian bersamamu, serta menyelamatkan semua makhluk hidup di dunia ini. Tuan Muda Chu, apakah Tuan Muda kedua itu benar-benar pergi mengangkat kuali? Sungguh lucu sekali. Jangan sampai dia mendengarnya. Cepat beri dia semangat dan dukungan. Jangan sampai dia tahu. Tuan Muda kedua, semangat, kau yang terbaik. Adik, semangat. Selama kau bisa mengangkat kuali ini, tidak hanya kau bisa menyelamatkan ayah, tapi kau juga akan mendapatkan semua harta keluarga. Adik, jika kau benar-benar bisa mengangkat kuali besar seberat 18.000 kati ini, aku, kakakmu ini, rela memberikan semua harta keluarga kepadamu. Hidup atau mati ditentukan pada saat ini. Dengan tubuh suci milikku, kumpulkan kekuatan besar dari langit dan bumi. Naga Gajah Prachna, angkat. Tuan Muda Chu, dia benar-benar mengangkatnya. Dia mengangkatnya. Ini bagaimana mungkin? Ini adalah kuali besar seberat 18.000 kati. Mungkinkah dia benar-benar tubuh suci naga sejati? Dia adalah orang yang ditakdirkan yang selama ini kucari? Tak kusangka, waktu yang diberikan guruku, hanya 5 hari. Aku berhasil menemukan tubuh naga sejati. Aku harus mencari kesempatan untuk bermeditasi ganda dengan Chu Feng dan melangkah bersama menuju jalan abadi. Dia adalah tubuh naga sejati yang memiliki bakat alami. Dia pasti tubuh naga sejati. Ditambah lagi, masalah dia mengintipku saat mandi. Setelah kulihat rekaman CCTV, ternyata itu memang kesalahpahaman. Jadi, agar dia bisa menyelamatkan adikku, bahkan jika aku harus menyerahkan diriku, itu bukan masalah. Akhirnya aku bisa mendapatkan pil emas untuk menyelamatkan ayah. Dia benar-benar mengangkatnya. Mungkinkah semua kekayaan keluarga Chu akan jatuh ke tangan Tuan Muda kedua? Tidak mungkin. Apa aku salah lihat? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah ini kuali seberat 18.000 jin? Tuan Muda Chu, dia Hebat berhasil sekali. mengangkat kuali itu. Dia pasti akan mendapatkan pil emas dan turun gunung. Bagaimana ini? Kalian coba menipu tubuh naga sejati, kalian pasti kalah. Cahaya kunang-kunang, berani bersaing dengan matahari dan bulan, sungguh menipu diri sendiri. Dukun tua, kuali besar ini, bukankah kau yang menyiapkannya? Apa yang terjadi? Bukan. Aku juga tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ini, Jika hari ini kau tidak memberiku penjelasan, aku akan membunuhmu. aku ingat awalnya untuk menunjukkan kekuatanku, aku menyiapkan 2 kuali busa. Pasti tertukar.
Anda bilang tripod besar yang diangkat Chu Feng terbuat dari busa? Betul, pasti begitu. Saya khawatir ada kesalahan. Saya sudah berulang kali mengingatkan mereka untuk memeriksanya. Pasti mereka yang salah menukar barang saya. Mungkinkah tripod Shenmue yang saya ganti tertukar oleh orang-orang ini? Sepertinya nanti saya masih harus memastikan lagi. Mungkinkah benar-benar terjadi kesalahan? Dia bukan tubuh suci naga sejati yang legendaris? Hei pendeta tua, saya beritahu Anda, saya tidak peduli tripod besar ini, asli atau palsu, saya hanya punya satu tujuan, tidak mengizinkan Chu Feng turun gunung. Mengerti tidak? Jika Anda tidak bisa melakukannya, saya akan menghabisi Anda. Pelan-pelan, jangan sampai ada yang dengar. Mohon guru memberikan pil emas 9 putaran agar murid bisa turun gunung menyelamatkan ayah. Saya harus mencari cara untuk menahannya. Jika tidak, bukan hanya tidak dapat uang, Tuan Muda Chu juga akan membunuhku. Saya tahu Anda adalah tubuh suci naga sejati, memang memiliki bakat yang luar biasa. Namun, untuk mendapatkan pil emas 9 putaran ini, itu masih jauh dari cukup. Guru, apa maksudnya? Bukankah Anda bilang murid hanya perlu mengangkat tripod besar dan tantangan mendaki gunung dianggap berhasil? Saya tidak pernah bilang tantangan. Mendaki gunung, saya bilang tantangan 3 rintangan. Pendeta tua, berani-beraninya dia mempermainkan kemiripan bunyi. Pendeta tua memang sebelumnya bilang tantangan mendaki gunung, hanya saja Chu Feng kebetulan mendapat kesempatan mengangkat tripod besar, barulah dia berubah pikiran secara mendadak. Mungkin murid salah dengar. Dia percaya semudah itu. Syukurlah aku cerdas, jadi aku bisa menipu dia. Kalau tidak, uang Tuan Muda Chu mungkin tidak akan kudapatkan. Guru, apa ujian berikutnya? Ujian berikutnya bernama mengendalikan pedang. Ayo, angkat barangnya ke sini. Kedua kotak hitam ini awalnya memiliki mekanisme, tetapi salah satu mekanismenya sudah kuhancurkan. Membujuknya sangat mudah. Mengendalikan pedang ini adalah salah satu seni abadi wajib dari sekte Qingyun. Jika ingin lulus ujian ini, harus menggunakan energi abadi untuk mengendalikan pedang dan mengenai target. Tapi guru, murid belum pernah belajar mengendalikan pedang. Bisakah guru mendemonstrasikannya untukku? Tentu saja. Perhatikan baik-baik. Mengendalikan pedang terbang dengan angin, bebas di antara langit dan bumi. Pergi. Wah, memang pantas disebut dewa tua. Dari Gunung Qingyun, benar-benar luar biasa. Adik kedua, semangat, apakah kita bisa menyelamatkan ayah? Tergantung padamu sekarang. Tapi aku sungguh tidak pernah belajar pengendalian pedang. Chu Feng, jangan lupakan, kamu adalah tubuh suci naga sejati, kamu bisa menguasainya sendiri tanpa guru. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Benar? Aku adalah tubuh suci naga sejati, aku pasti bisa. Tuan Muda Chu, dia benar-benar mengira dirinya adalah tubuh suci naga sejati. Mau mati kau, jangan sampai dia mendengarnya. Ngomong-ngomong, Shuang-Shuang, kau bisa berbicara untukku? Kerja bagus. Kau pikir aku membantumu? Konyol, aku hanya ingin memastikan sekarang, apakah Chu Feng bisa mengendalikan pedang? Jika bisa, maka dia pasti tubuh suci naga sejati. Chu Feng, kau benar-benar dikelabui habis-habisan. Kau sama sekali bukan tubuh suci naga sejati. Lalu bagaimana mungkin kau bisa menguasai pengendalian pedang tanpa guru? Chu Feng, mekanisme di dalam kotak hitam ini sudah kuhancurkan sejak lama. Ingin mengendalikan pedang, kecuali kau benar-benar tubuh suci naga sejati. Ingin pedang melayang mengikuti angin, menjelajah tanpa batas antara langit dan bumi? Pergi. Mengapa ini bisa terjadi? Dia benar-benar bisa mengendalikan pedang. Aku berhasil pada percobaan pertama. Mungkinkah aku yang salah? Apakah dia benar-benar tubuh suci naga sejati? Mengendalikan pedang untuk pertama kalinya dan langsung menembus sasaran. Dia pasti tubuh suci naga sejati. Aku, gadis suci ini, harus segera berkultivasi ganda dengannya. Jangan-jangan aku salah lagi, Tuan Muda Chu. Chu, Sialan, bagaimana pedang ini bisa terbang dan menembus sasaran? Dukun tua, katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Aku sendiri yang telah merusak mekanisme di dalam kotak hitam itu. Aku sungguh tidak tahu. dukun tua, sebagian besar ini adalah salahmu. Kau tidak sepenuhnya merusak mekanisme ini sehingga dia tidak sengaja menyentuhnya. Sebelumnya mengangkat kuali raksasa, sekarang dia bisa mengendalikan pedang dan menembus sasaran. Hanya tubuh suci naga sejati yang belajar tanpa guru yang dapat melakukannya. Mereka mengira itu tidak sengaja menyentuhnya. Tidak sengaja? Selalu begini, kebetulan sekali bukan? Untuk apa kau ada di sini? Kau tidak becus melakukan hal sekecil ini. Jika Tuan Muda Chu tidak bisa mewarisi kekayaan besar, apakah kau sanggup menanggungnya?
Kakak, mengapa kau mencengkeram? Guru? Ini, aku lihat pakaian dewa tua ini tidak rapi, aku membantunya merapikan. Tidak masalah, tidak masalah. Guru terhormat, saya ingin tahu level selanjutnya. Itu apa? Untuk level selanjutnya ini, Chu Feng sudah berhasil melewati 2 level berturut-turut. Kali ini dia harus kalah. Aku dapat ide. Level selanjutnya ini adalah bertanding melawan murid yang masuk sekte pada waktu yang sama. Jika menang, maka dianggap lolos. Murid yang masuk sekte pada waktu yang sama? Bukankah itu Li Qiang? Li Qiang adalah raja 10 kali juara di arena tinju bawah tanah. Bahkan Tyson tidak bisa mengalahkannya. Aku lihat bagaimana kamu bisa menang. Raja 10 mahkota. Gawat, kali ini dia akan serius. Tuan muda kedua. Sepertinya akan dihajar sampai mati. Chu Feng, Li Qiang juga seorang putra langit yang hebat. Apa kau yakin bisa melawannya? Ya. Pantas saja kau adalah orang yang kupilih. Li Qiang telah bertarung di arena tinju bawah tanah selama bertahun-tahun. Entah berapa banyak ahli yang mati di tangannya. Kau yakin? Sungguh tidak tahu diri. Kalau begitu, mulailah. Adik kedua, selama kau mengalahkan Li Qiang, kau bisa menyelamatkan ayah. Hidup dan mati ayah sepenuhnya bergantung padamu. Kakak, tenang saja. Pergeseran alam semesta milikku sudah mencapai lapisan ke-10. Aku tak terkalahkan di dunia ini. Apalagi, sekarang aku juga sudah belajar ilmu abadi. Mengalahkannya mudah saja. Adik keduaku yang baik, kau mungkin tidak tahu, apa yang disebut pergeseran alam semesta. Itu hanyalah tipuan. Berani melawan Raja 10 Mahkota, kau pasti mati. Tidak baik, Chu Feng tidak mempelajari ilmu abadi secara sistematis. Dia sama sekali tidak tahu cara mengerahkan kekuatan abadi. Aku harus memikirkan cara. Tuan Muda Chu, Tuan Muda kedua ini pasti akan dihajar sampai mati oleh Li Qiang. Maka, semua harta kekayaan ini akan menjadi milikmu. Bersikaplah tenang, jangan sampai dia mendengarnya. Chu Feng pasti bukan tandingan. Sepertinya dia dalam bahaya. Chu Feng, dulu kau merebut peluangku, membuatku menjadi murid luar. Hari ini, aku akan mengambil kembali semua yang seharusnya jadi milikku. Baru sehari masuk sekte abadi, kekuatanmu sudah sekuat ini. Bahkan tanpa bantuan teknik sekte abadi, aku tetap bisa mengalahkanmu. Tendangan bayangan. Pergeseran alam semesta. Keren sekali. Dia bisa berputar di udara. Sungguh luar biasa. Tadi, aku merasa seperti tubuhku terseret arus udara, tak terkendali. Mungkinkah Chu Feng benar-benar menguasai teknik perpindahan besar? Bagus. Diam, jangan sampai Chu Feng dengar. Adik kedua, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tidak bisa. Chu Feng sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan energi keabadian. Aku harus memikirkan cara. Chu Feng, tendangan tanpa bayangan ini sendiri sudah secepat kilat. Ditambah lagi, ada dorongan energi keabadian, kekuatannya berlipat ganda. Kamu bukan tandingannya. Adik junior, menyerahlah. Meskipun semuanya hanya sandiwara, tetapi pukulan yang kamu terima itu nyata. Mengapa harus begitu keras kepala? Dewi keabadian? Chu Feng baru saja masuk sekte. Nyonya hanya mengajarkannya satu gong falong siang bore. Dia belum tahu bagaimana cara mengeluarkan jurus keabadian. Bagaimana kalau Nyonya ajarkan dia 1-2 jurus lagi? Chu Feng adalah tubuh suci naga sejati. Dia bisa belajar sendiri tanpa guru. Asalkan diberi nama jurusnya, dia pasti bisa menguasainya. Jika demikian, kalau begitu saya akan ajarkan kamu 1 jurus lagi. Terima kasih, Guru. Pasti kakak sulung yang meminta kakak ipar memohonkan untukku. Juga guru, saat seperti ini, masih mau mengajariku jurus keabadian? Guru terlalu baik padaku. Gerakan berikutnya ini adalah ciptaan saya bertahun-tahun yang merupakan satu set teknik abadi. Bernama sambaran kilat 5 cambukan. Selama kamu mempelajari teknik ini, kamu bisa dengan mudah menghadapi tendangan tak terlihat itu. Perhatikan baik-baik. Dasar dari sambaran kilat 5 cambukan terletak pada penyatuan energi dan kekuatan seluruh tubuh. Jika ingin berlatih hingga mencapai kesempurnaan, hal terpenting adalah
menguasai, menerima, mengubah, melepaskan, melepaskan, melepaskan. Apa kamu melihatnya dengan jelas? Guru, murid melihatnya dengan jelas. Ini adalah gerakan yang ku lakukan asal-asalan saat berebut wanita dengan kakek-kakek lainnya. Aku sendiri tidak mengingatnya. Mana mungkin kamu bisa mengingatnya? Karena kamu sudah melihatnya dengan jelas, sekarang pergilah. Adik kedua, nikmatilah perjalananmu. Mengingat kita pernah menjadi saudara, kakak pasti akan membakarkan lebih banyak uang arwah untukmu. Meskipun itu adalah tubuh suci naga sejati, perlu waktu untuk mempelajarinya sendiri. Waktunya terlalu singkat. Saya khawatir Chu Feng akan sulit menghadapinya. Selesai 5 cambukan kilat, itu hanyalah gerakan yang dibuat oleh biksu tua penipu. Chu Feng dalam bahaya. Tuan Muda Chu, Tuan Muda kedua ini berani melawan Li Qiang. Bukankah ini namanya mencari masalah? Mencari masalah bagus? Jika dia mati, harta keluarga Chu, semuanya akan menjadi milikku. Li Qiang, bunuh dia, akan kuberikan 20 miliar rupiah. 20 miliar rupiah ini pasti akan kudapatkan. Sialan, kenapa dia begitu kuat? Tuan Muda Chu, Li Qiang ini bukan hanya pandai kungfu, tapi bahkan aktingnya juga lumayan. Dia pasti ingin Tuan Muda kedua berpikir bahwa dia berhasil menguasainya lalu mengalahkannya. Tambah uangnya, harus ditambah uangnya. Li Qiang, selama kau menyingkirkan Chu Feng, akan kutambah 40 miliar rupiah. Tidak disangka Li Qiang begitu profesional. Aku benar-benar tidak sedang berakting. Aku benar-benar dipukul. Li Qiang, kau kalah. Belum saatnya. Kenapa? Kau masih ingin menggunakan tendangan bayangan? Karena aku bisa. Kenapa tidak kugunakan tendangan bayangan? Kecuali engkau benar-benar telah menguasai ilmu dewa. Jika tidak, setelah tendangan ini kau akan mati atau lumpuh. Anak ini pasti mati. Lanjutkan. Ubah, keluarkan. Dia benar-benar berhasil menguasai 5 cambukan kilat. Selesai sudah, Tuan Muda Chu, harta kekayaan Anda hilang. Itu adalah 5 cambukan kilat. Pantaslah dia adalah tubuh naga sejati, bahkan teknik palsu yang seolah menciptakan sesuatu dari ketiadaan ini bisa dia kuasai menjadi nyata. Benar-benar bakat yang luar biasa. Aku akhirnya menang. Aku bisa mendapatkan pil obat untuk menyelamatkan ayah. Dia bisa melakukannya tanpa bimbingan, dia pasti tubuh suci naga sejati. Dukun tua? Sebenarnya ada apa ini? Entahlah, dia bisa menurunkan petir dari langit. Kenapa keberuntungan anak ini begitu bagus? Bahkan surga membantunya. Itu bukan petir dari langit, jelas Chu Feng benar-benar berhasil. Mungkinkah Chu Feng benar-benar berhasil? Jadi, ini tripod Shenmu. Untuk berjaga-jaga, aku harus pergi dan memastikan. Ini adalah tripod Shenmu dengan berat 108.000 kati. Apakah Chu Feng benar-benar tubuh suci naga sejati? Nona Ye, kau bicara apa? Bukan apa-apa. Jika saja Santa ini memiliki kultivasi, aku bisa mengendalikan situasi dan membongkar kebohongan Chu Haoqian. Aku masih harus mencari kesempatan untuk memberitahukan penipuan ini kepada Chu Feng secara pribadi. Dukun tua, aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Kau harus menahan Chu Feng di atas gunung ini. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Begini, cara apa yang kumiliki? Kakak, aku menang. Aku bisa mendapatkan pil emas 9 putaran untuk menyelamatkan ayah kita. Menang dengan baik, menang dengan baik. Terima kasih guru, yang mewariskan cambuk petir 5 kali pukulan, membantuku mengalahkan lawan. Kau memang murid kesayanganku, berbakat istimewa. Ini semua adalah kewajiban seorang guru. Guru, bisakah kau memberikan 1 pil emas 9 putaran? Agar muridmu ini bisa turun gunung menyelamatkan ayah? Kalau begitu,
Guru tidak akan menarik kembali kata-kata ini. Begini, kau ikuti kakak seperguruanmu untuk bersiap-siap sebentar. Guru akan menyusul untuk menemanimu mengambil pil emasnya nanti. Kakak tertua, ayo kita pergi. Baik, kalau begitu, aku ke mobil dulu. Baik, kakak seperguruan, ayo kita pergi. Kebetulan ini kesempatan untuk meminta setetes darah Chu Feng. Hai orang tua penipu, apa yang kau lakukan? Bukan, Tuan Muda Chu. Tadi kau memberiku isyarat, maksudnya menyuruhku segera membiarkan dia pergi, ya? Aku memberi isyarat, aku memberi isyarat, aku memberi isyarat. Apa maksud isyaratmu? Aku beritahu ya, jika hari ini kau tidak memikirkan cara agar Chu Feng tetap di sini, kau akan menyesal. Tuan Muda Chu, kau tahu sendiri, dia sudah berhasil melewati 3 ujian. Kita tidak punya alasan untuk tidak memberikan pil emas ini padanya. Lagi pula jika kita terus begini, kita akan ketahuan dan semua usaha kita akan sia-sia. Aduh, Tuan Muda Chu, saya punya ide, kita bisa memberitahunya bahwa 1 pil saja tidak cukup. Biarkan dia tetap tinggal di gunung untuk membuat pil lagi. Itu ide yang bagus. Cara ini bagus. Chu Feng pada akhirnya harus menyelamatkan ayahnya. Aku sebagai Santa Suci akan memberikan ramuan abadi untuk membantunya membuat pil emas 9 putaran. Pasti bisa mendapatkan kepercayaannya dan membuatnya berlatih kultivasi ganda bersamaku. Aku ada urusan, aku pergi sebentar. Aduh, Tuan Muda Chu, tadi saya dengar Nona Ye bilang dia akan berlatih kultivasi ganda dengan Tuan Muda kedua. Menurutmu mungkinkah dia? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Wanita milikku, mana mungkin tertarik padanya? Kau jangan sekali-kali bicara sembarangan. Siapa Tuan Muda Chu? Berpakaian rapi, berwibawa, dan di masa depan akan mewarisi seluruh harta kekayaan keluarga Chu. Siapa Chu Feng? Mana bisa dia dibandingkan dengan Tuan Muda Chu kita? Aku mendengarnya, tapi aku jelas-jelas mendengarnya. Bagaimanapun juga, kita tidak boleh membiarkan Chu Feng turun gunung. Bukankah dia mau meramu obat? Kita manfaatkan kesempatan ini untuk memberinya racun, lalu pasang kamera pengawas, dan katakan saja dia meninggal saat meramu obat. Lihat apa lagi yang bisa dikatakan oleh para pemegang saham keluarga itu. Hebat. Benar-benar ide yang cemerlang. Kapan ya, guru terhormat dan kakak tertua akan tiba? Chu Feng, bisakah kamu memberiku setetes darahmu? Kakak senior, kenapa kamu meminta setetes darahku? Guru terhormat dan yang lainnya sudah datang. Guru terhormat, kapan aku bisa turun gunung? Baru saja aku mengamati rahasia langit dan kutemukan bahwa 1 pil emas Jiuzuan tidak cukup untuk menyelamatkan ayahmu, tapi dibutuhkan 2 pil. 2 pil? Benar. Adik kedua, kamu harus meramu 1 pil emas lagi, baru bisa menyelamatkan ayah. Meramu pil? Kebetulan aku punya tungku pil di sini. Jika Chu Feng meramu pil di tempatku, aku bisa mencari kesempatan untuk meminta setetes darah segar darinya. Tapi pil emas Jiuzuan ini adalah harta paling berharga sekte. Aku khawatir. Tuan Muda kedua, Anda memiliki tubuh suci naga sejati, meramu pil itu pasti sangat mudah bagi Anda. Guru terhormat, bagaimana cara meramunya agar berhasil? Cahaya emas dari langit akan turun, itu berarti sudah berhasil diramu. Cahaya emas dari langit, bagaimana aku bisa melakukannya? Pil emas Jiuzuan dapat menghidupkan kembali yang mati. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini, bagaimana kamu bisa menyelamatkan ayahmu? Adik kedua, apa kamu tidak mau menyelamatkan ayah? Tentu saja aku mau. Mohon guru terhormat memberikan metode peramuan pil itu. Buku ini bernama Seni Pil Emas. Selama kamu meramu pil sesuai buku ini, kamu pasti akan berhasil. Terima kasih, guru terhormat. Chu Feng, aku akan segera mencarikanmu racun yang dapat membunuhmu seketika. Setelah kamu mati, tidak akan ada lagi orang yang bisa menyembuhkan orang tua itu. Sebentar lagi, aku akan menyuruh orang mengirimkan ramuan langit. Kamu segera mulai. Selama aku, gadis suci ini, memberikan ramuan langit yang kusimpan bertahun kepadanya. Dia pasti akan mempercayai aku, gadis suci ini. Siapa yang berani-beraninya membawa mobil Tuan Muda ini pergi? Tuan Muda Chu, mungkinkah Nona Ye? Tidak mungkin. Shuang-Shuang memang biasanya agak dingin, tapi kami sudah bersama begitu lama. Sebelum melakukan apapun, dia pasti akan memberitahuku. Tidak benar, Tuan Muda Chu. Apa Anda tidak merasa bahwa Nona Ye hari ini agak aneh? Apa maksudmu? Tuan Muda Chu,
Saya benar-benar mendengar Nona Ye mengatakan bahwa dia ingin berkultivasi ganda dengan Tuan Muda kedua. Kau ingin mati, ya? Kau berani mengadu domba Tuan Muda ini dengan Shuang-Shuang? Tidak. Tuan Muda Chu, apa yang saya katakan benar adanya. Nona Ye tahu bahwa kita memiliki banyak urusan. Jika dia benar-benar tertarik pada Tuan Muda kedua, maka rencana kita bisa gagal total. Diam. Akan kuberitahu, Shuang-Shuang itu suci bersih dan mulia, dia adalah dewi tercinta Tuan Muda ini. Jika kau berani memfitnahnya lagi, Tuan Muda ini akan menghabisimu. Tenang. Pelayan Zen, itu hanya pikiranmu saja. Nona Ye, jika tertarik pada Chu Feng, mana mungkin dia menunggu sampai sekarang? Kan Tepat sekali. Tuan Muda ini 1000 kali lipat lebih baik daripada Chu Feng itu. Bahkan jika kau meminta orang buta memilih, orang buta itu pun akan memilihku. bukan 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Chu Feng sedang membuat ramuan. Dia benar-benar membuatnya. Cepat siapkan racun yang mematikan begitu disentuh, mengerti? Mengerti? Selama bahan-bahan ramuan ini ada, saya yakin sebentar lagi, saya bisa meramu pil emas 9 putaran. Sepertinya hampir selesai. Sebentar lagi pil emas 9 putaran akan jadi. Tungku akan meledak, Chu Feng, cepat menyingkir. Aku sebenarnya berencana mencari racun untuk membunuhnya, tidak kusangka dia malah meledakkan tungku duluan. Mati saja. Bagus. Sekarang semua aset keluarga Chu akan jadi milikku. Tuan Muda Chu, cepat lihat. Nona Ye dan Luo King Cheng mengantar Chu Feng ke kamar. Luo King Cheng, keluar. Tuan Muda Chu, Nona Ye, kenapa dia datang pada saat seperti ini? Dia pasti punya maksud tersembunyi, jangan biarkan mereka berdua bersama. Nona Ye begitu peduli pada Chu Feng, jangan-jangan mereka benar-benar punya hubungan. Dia bodoh. Kau juga bodoh. Wanita Tuan Muda ini jelas tidak akan melirik Chu Feng. Tuan Muda ini masih punya rasa percaya diri akan hal itu. Tidak. Kenapa kalian melihat Tuan Muda ini dengan tatapan seperti itu? Tidak ada apa-apa, aku hanya merasa kepalamu sedikit hijau. Tidak percaya, ya? Ayo, kita pergi dan lihat sekarang juga apakah Chu Feng benar-benar mati. Jalan. Chu Feng, kau sudah sadar, awalnya dia hampir mati hanya karena memakan satu pil pelanjut usia milik saintes ini. Ternyata dia pulih dengan cepat. Dia memang pantas disebut tubuh suci naga sejati. Sekarang adalah kesempatan yang bagus, aku akan memanfaatkan untuk memberitahu Chu Feng tentang tipuan dan berlatih kultivasi ganda dengannya. Kakak ipar perempuan, kenapa kau ada di sini? Kepalaku sakit sekali. Tungku meledak tadi, sungguh membuatku takut setengah mati. Kau, selain sakit kepala, apakah ada bagian lain yang terasa tidak nyaman? Tidak ada. Aku hampir berhasil tadi, tidak kusangka semuanya sia-sia. Ramuan surgawi ini bisa membantumu meramu pil emas 9 putaran. Ramuan surgawi? Apa kakak yang memintamu membawanya? Tolong sampaikan terima kasihku pada kakak. Bukan, ini kuberikan padamu. Kenapa kamu bisa begitu mempercayai kakakmu? Chu Feng, apa kamu tidak pernah berpikir bahwa sekte ini palsu? Kakakmu membohongimu dan semua orang membohongimu? Terima kasih, kakak ipar, atas ramuan abadi ini, tapi kau bilang mereka semua membohongiku? Aku tidak percaya. Lagi pula, kakak sulungku sangat baik padaku, bagaimana mungkin dia membohongiku? Selain itu, jika sekte ini palsu, mengapa aku masih memiliki kemampuan abadi? Kau bisa mempelajari kemampuan abadi, karena pada dasarnya kau adalah tubuh suci naga sejati. Itu sudah diberitahukan kepadaku oleh kakak sulung dan guru. Kau tak heran mudah sekali dipermainkan, benar-benar keras kepala. Chu Feng, apa yang kukatakan padamu adalah kebenaran. Kau adalah tubuh suci naga sejati, dan aku adalah tubuh abadi Phoenix. Kita hanya perlu berkultivasi ganda bersama, dan kita bisa melangkah di jalan keabadian bersama. Kultivasi ganda? Kakak ipar, omong kosong apa yang kau katakan? Masalah hari ini, aku anggap tidak pernah mendengarnya, aku akan pergi meramu obat dulu. Chu Feng, apa kau tidak ingin menyelamatkan ayahmu lagi? Tentu saja aku mau. Jika kau mau,
Mari berkultivasi ganda denganku. Kakak ipar. Kakak ipar, tolong jaga martabatmu. Ini kesempatan langka, tidak boleh dilewatkan. Karena kau tidak mau. Gadis suci ini hanya bisa menggunakan serbuk kecintaan. Chu Feng, Ada apa lagi? Kakak ipar, ini, obat apa ini? Mengapa aku tidak bisa bergerak? Kakak ipar, Di mana Nona Ye dan Tuan Muda kedua? Di dalam kamar, Yeling Shuang sedang mengobatinya. Kalau hanya mengobati, kenapa harus begitu misterius? Dia bahkan mengusirku keluar. Chu Feng tidak mati dalam ledakan? Sepertinya tidak. Kenapa anak ini beruntung sekali? Ledakan tungku saja tidak bisa membunuhnya. Cepat lihat, aku merasa ada sesuatu yang terjadi. Kenapa panik? Shuang pasti tidak tahu kalau aku ingin membunuh Chu Feng, makanya dia membawanya masuk. Dia memang dewi pujaan Tuan Muda ini. Meskipun dia terlihat dingin, tapi hatinya sangat baik. kakak ipar, aku tidak tahan lagi. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Gawat, sudah kubilang pasti ada sesuatu. Tolong jangan sampai membicarakan hal ini, kalau tidak, aku tidak akan mendapatkan uang. Sudah begini situasinya, Chu Feng masih sempat-sempatnya melakukan hal seperti itu, tapi baguslah. Setidaknya ini membuktikan bahwa Chu Feng baik-baik saja. Tuan Muda Chu, sudah kubilang wanita itu bermasalah, tapi Anda tidak mau percaya. Sekarang, Anda sudah mendengarnya kan? Diam. Wanita Tuan Muda ini, bagaimana mungkin dia selingkuh dengan Chu Feng? Pasti Chu Feng yang memaksanya. Berani-beraninya menyentuh wanita Tuan Muda ini. Tuan Muda ini akan membuatmu hancur total. Bajingan, apa yang kau lakukan? Kakak tertua, dengar penjelasanku. Kakak tertua. Apa yang mau kau jelaskan? Kau mau menjelaskan apa? Syukurlah, sepertinya dia hanya pingsan. Masih berpura-pura pingsan? Ya? Berani melecehkan wanitaku? Aku akan membunuhmu. Shuang, apa maksudmu? Kejadian hari ini, aku yang memulainya. Gawat, hal yang kukhawatirkan benar-benar terjadi. Tuan Muda Chu, lihat, sudah kubilang, wanita ini bermasalah, kan? Yeling Shuang, kau berani mengkhianatiku? Kau adalah wanitaku. Siapa wanitamu? Kapan aku pernah berjanji akan menikahimu? Itu hanya harapan sepihak darimu saja. Yeling Shuang, apa bagusnya Chu Feng itu? Chu Feng memiliki tubuh suci naga sejati, dan dia bisa membuat pil emas Juzuan. Itulah kelebihannya. Ternyata dia juga melihat bahwa Chu Feng benar-benar tubuh suci naga sejati. Pantas saja dia begitu terburu-buru ingin bersama Chu Feng. Nona Ye mengatakan dia tubuh suci naga sejati, itu adalah kebohongan padanya. Kenapa kau juga percaya? Yeling Shuang, kau sudah gila. Ya, mana mungkin Chu Feng bisa membuat pil emas Jiuzuan? Baik, kalau begitu kita bertaruh. Jika Chu Feng berhasil membuat pil emas Juzuan, biarkan aku bersamanya. Bagaimana jika dia gagal? Jika gagal, aku akan menikahimu, dan melayanimu seumur hidup. Kakak ipar sulung, jangan bicara omong kosong lagi. Seharusnya kau menikah dengan kakak tertua. Menikah? Menikah apa? Chu Feng, aku beritahu ya, jika kau benar-benar berhasil membuat pil emas Jiuzuan dan menyelamatkan ayah, Yeling Shuang akan menjadi milikmu. Kakak, dengarkan penjelasanku. Chu Feng, tidak kusangka kamu adalah orang yang seburuk ini moralnya. Seandainya aku tahu begini, aku tidak akan merekrutmu sebagai murid. Guru, saya... Cukup, jangan lupakan, hanya jika cahaya emas turun dari langit, barulah pil emas 9 putaran dianggap selesai. Pikirkanlah baik-baik nasibmu. Pergi. Chu Feng, jangan dengarkan mereka. Mereka semua membohongimu. Apakah mereka membohongiku atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi kakak ipar, hal tentang kamu memberiku obat, aku ingat. Mengenai masalah obat itu, dengarkan penjelasanku. Aku bukan wanita nakal, hanya saja tubuh abadi Feng Huangku rusak. Kekuatan abadi hilang, hanya dengan berkultivasi ganda bersamamu. Aku bisa pulih. Aku terpaksa, baru melakukan cara ini. Aku minta maaf padamu. Ternyata begitu. Kalau begitu masalah yang tadi, aku bermurah hati, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tapi kamu tidak boleh lagi. Tenang saja, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku melakukan hal seperti itu padanya. Namun dia begitu mudah memaafkanku. Orang sebaik ini jarang sekali ditemui di dunia ini. Ramuan spiritual itu bisa digunakan untuk membuat pil emas 9 putaran. Beberapa hari ini, aku akan menemanimu. Kakak ipar, kamu bisa memberiku ramuan spiritual? Aku senang sekali.
Tapi kamu tidak usah menemaniku, aku khawatir kakak akan salah paham. Orang ini sungguh keras kepala. Di mana Ye Lingshuang? Bukankah dia seharusnya selalu menemani Chu Feng? Kenapa dia menghilang? Mungkin saja dia diusir oleh Chu Feng. Dengan adanya orang-orang ini, aku sama sekali tidak punya kesempatan mengambil darah segar Chu Feng. Tuan Muda Chu, Tuan Muda Chu. Apakah semuanya sudah siap? Mandragora dan bubuk usus patah sudah ditemukan. Di dalamnya ada racun mematikan yang sangat berbahaya. Saya akan segera membawanya kepada beliau. Tunggu, aku sendiri yang akan pergi. Adik keduaku, ini adalah obat spiritual yang kakak temukan untukmu, bisa digunakan untuk meramu pil. Kakak, apa kakak tidak marah lagi padaku? Aku dan kakak ipar benar-benar tidak punya hubungan apa-apa. Adikku, bahkan jika benar ada sesuatu, kakak tidak akan benar-benar menyalahkanmu. Saat itu kakak hanya terlalu marah dan kehilangan kendali. Jangan salahkan kakak. Kakak, Baiklah, cepat ramu pilnya. kakak benar-benar orang baik. Bahkan setelah insiden, aku mengganggu kakak ipar, dia tetap bersikap baik kepadaku. Kakak, aku pasti akan meramu pil emas 9 putaran untuk menyelamatkan ayah. Adikku, kakak percaya padamu. Kau pasti akan meramu pil emas 9 putaran untuk menyelamatkan ayah. Tapi, obat spiritual ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Energi spiritualnya akan mudah hilang. Cepat masukkan ke dalam ramuan. Chu Feng, racun ini mematikan saat disentuh. Begitu kau membukanya dan mencium baunya, kau akan mati kurang dari 1 jam. Chu Feng, itu racun, jangan sekali-kali membukanya. Racun? Cepat buang, mereka ingin mencelakaimu sampai mati. Ye Lingshuang, beraninya kau memfitnahku. Memfitnah? Jika ini adalah fitnah, setelah bunga ini jatuh, kau hanya menciumnya sedikit dan merasa sangat tidak nyaman. Ini adalah Raja Racun, Mandala Merah Darah. Chu Hao Qian sungguh kejam. Jika dia mencelakakan Chu Feng sampai mati, bagaimana aku bisa menyelamatkan adikku? Mungkinkah ini benar-benar racun? Mana mungkin Tuan Muda kedua, mana mungkin Tuan Muda sulung mencelakakanmu? Ini bukan racun. Bukti sudah jelas, kalian masih mau mengelak. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini, Chu Feng, mereka semua ingin membohongimu. Ini adalah Mandala Merah Darah, racun mematikan yang akan membunuhmu jika disentuh. Omong kosong belaka. Itu sama sekali bukan mandala merah darah, karena itu adalah bunga spiritual. Bunga itu dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Orang biasa tidak akan sanggup menahannya. memang pantas dijuluki dukun tua, bahkan ini bisa dijelaskan. Adik kedua, kakak sudah bersusah payah mencarikan obat spiritual untukmu. Wanita ini bukan hanya merayumu, sekarang dia juga menghalangi aku memberikan obat spiritual kepadamu. Jelas sekali dia tidak ingin kita menyelamatkan ayah. Kakak ipar, kau memberiku obat sebelumnya sudah cukup, mengapa kau masih harus merusak hubungan persaudaraanku dengan kakak? Kau kenapa? Aku menghormatimu sebagai calon kakak ipar, makanya aku bersikap sopan kepadamu. Jika kau berani lagi menghalangiku, membuat pil untuk menyelamatkan ayah, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan kepadamu. Ternyata Chu Feng tidak menyentuh bunga mandalora merah itu dengan tangannya. Sayang sekali, seandainya dia menyentuhnya, dia pasti sudah mati. Chu Feng, untung saja kamu tidak menyentuh bunga mandalora merah itu dengan tanganmu. Jika tidak, kamu pasti tidak akan selamat. Bagus sekali, Chu Feng tidak apa-apa. Kakak ipar, aku hanya tidak ingin menyentuh ramuan spiritual itu, aku khawatir kekuatan obatnya akan hilang. Cepatlah kembali, aku tidak ingin kakak tertua salah paham lagi terhadapku. Kamu, Ye Lingshuang, apa kamu tidak dengar? Adik keduaku menyuruhmu pergi. Guru, kakak tertua, aku akan mulai meramu pil sekarang, kalian masuklah dulu. Aku pasti akan berhasil meramu pil emas Jiu Zuan. Kakak percaya padamu, asalkan kamu meramu dengan baik, dengan bakatmu, kamu pasti bisa meramu pil emas Jiu Zuan untuk menyelamatkan ayah. Ye Lingshuang, sepertinya Chu Feng tidak terlalu mempercayai apa yang kamu katakan. Ya, kenapa? Tidak mau bicara? Tidak bicara pun tidak ada gunanya. Aku beritahu kamu, Chu Feng pasti tidak akan berhasil meramu pil emas Jiu Zuan. Ikutlah saja denganku. Benar, bahan bakunya beracun, dan metode peramuan pil itu palsu.
Mana mungkin dia bisa meramu pil emas Jiuzuan? Menurut kitab kuno, hanya pil emas Daluo yang lebih berharga dari pil emas Jiuzuan yang akan memancarkan cahaya emas dari langit. Tetapi semua barang Chu Feng palsu, mustahil dia bisa meramu pil emas Jiuzuan. Bahkan, jika pil itu berhasil diramu, mungkin itu adalah pil beracun Jiuzuan. Betul. Jika dia benar-benar meramu pil beracun Jiuzuan, aku akan menipunya untuk meminumnya. Saat itu dia tetap tidak akan bisa menghindar dari kematian. Pada saatnya nanti, harta warisan keluarga Chu tetap akan menjadi milikku. Kau juga akan menjadi milikku. Chu Haoqian, kau. Kenapa kau kesal? Kalau kau bisa, buat dia percaya pada perkataanmu. Tidak bisa, hari ini aku harus membuat Chu Feng pergi. Orang yang begitu tulus dan baik sepertinya tidak boleh dihancurkan oleh mereka yang sangat jahat. Lagi pula, aku masih membutuhkannya untuk membangkitkan tubuh abadi Feng Huang. Aku berhasil. Chu Feng. Chu Feng, Chu Feng, Chu Feng. Apa ini meledak lagi? Bagus, bagus sekali meledak. Ye Ling Shuang, kau kalah. Kau sudah ditakdirkan untuk menjadi wanitaku sekarang. Nona Ye, memangnya apa bagusnya Chu Feng itu? Mengikuti Tuan Muda Chu, hidup enak dan mewah, bukankah itu baik? Lihat cepat. Menurut legenda, hanya saat pil emas agung, fenomena cahaya keemasan yang turun dari langit akan berlangsung sangat lama. Mungkinkah Chu Feng membuat pil emas agung yang lebih tinggi tingkatannya? Seluruhnya berwarna keemasan, memancarkan cahaya. Ini benar-benar pil emas agung. Dengan pil emas agung, mungkin adikku bisa diselamatkan. Ini, bagaimana mungkin? Semua bahan yang digunakan Chu Feng adalah palsu. Bagaimana bisa ia membuat pil emas agung? Ini pasti palsu. Dia benar-benar berhasil membuat pil emas agung. Kalau begitu dia, bukankah itu tubuh suci naga sejati? Bahkan jika itu tubuh suci naga sejati, mustahil dalam situasi seperti ini bisa membuat pil emas agung. Chu Feng pasti memiliki tingkat yang lebih tinggi, yaitu tubuh naga sejati. Chu Haoqian, kau kalah. Bahkan jika aku kalah, lalu kenapa? Chu Feng sekarang sudah mati, harta keluarga Chu semuanya milikku. Bahkan kau juga milikku. Pil emas agung juga bisa menghidupkan kembali orang mati. Selama aku memberikan pil ini kepada Chu Feng, dia pasti bisa diselamatkan. Kau ingin menyentuhnya? Mimpi di siang bolong. Dia tidak mati. Dia tidak hanya tidak mati, dia bahkan berhasil membuat pil emas agung. Bagaimana mungkin ini terjadi? Habis. Sudah. Dia berhasil membuat pil emas agung. Bukankah itu berarti si tua bangka itu akan diselamatkan? Chu Feng, kau sudah sadar. Jika si tua bangka itu benar-benar diselamatkan olehnya dan mengungkap wajah asliku, bukankah aku akan hancur lebur? Si tua bangka itu, dan juga para pemegang saham perusahaan, pasti tidak akan melepaskanku. Mereka akan mengirimku ke penjara dan melihatku mati di sana. Pil emas agung ini tidak hanya bisa menghidupkan kembali orang mati, Bada Opi Madaji, tapi juga mengubah takdir yang mustahil, bisa membuat paman hidup 100 tahun lagi. Kakak berhasil, ayah bisa diselamatkan? Chu Haoqian, meskipun Chu Feng tidak berhasil meramu pil 9 transmutasi, dia berhasil meramu pil emas agung. Sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, bukankah aku sekarang bisa bersama Chu Feng? Kau, Kakak ipar, apa yang kau bicarakan? dia itu kakak iparmu. Bagaimana bisa kau? Kakak, dengarkan penjelasanku. Mana mungkin aku menginginkan kakak iparku sendiri? Aku hanya ingin menyelamatkan ayah. Kau masih sadar kalau dia itu kakak iparmu? Tuan Muda Chu, janganlah berkonflik dengannya sekarang. Pil itu sudah dicampur, begitu banyak racun. Biarkan dia pergi menyelamatkan Tuan Besar dulu. Jika Tuan Besar mati setelah meminumnya, Chu Feng pasti akan masuk penjara. Pada saat itu, siapa lagi yang akan merebut wanitamu? Aku terlalu gegabah. Adik, tadi kakak terlalu emosi. Saat ini ayah sedang kritis, menunggu pil emasmu untuk menyambung hidupnya. Saat seperti ini, kakak memang tidak seharusnya membuat jarak, hanya karena seorang wanita. Jika kau menyukainya, kakak tidak akan menghalangimu.
Kakak, mana mungkin aku menginginkan kakak ipar? Sekarang, tugas yang paling penting adalah menyelamatkan ayah. Jangan hanya karena seorang wanita merusak hubungan persaudaraan kita. Kamu beres-beres dulu, kita pulang. Kakak sungguh baik padaku, aku akan patuh. Pil emas. Tuan Muda Chu, para pemegang saham grup Chu, semua mencari Tuan Muda kedua. Mereka pasti ingin Tuan Muda kedua menandatangani dokumen warisan keluarga. Kita harus waspada. Asalkan kita membiarkan Chu Feng memberikan pil racun itu kepada orang tua itu terlebih dahulu, orang tua itu pasti akan meninggal. Saat itu, apakah para pemegang saham itu masih akan membiarkan dia mewarisi harta keluarga? Sungguh, Anda yang terbaik. Benar-benar luar biasa. Chu Feng, keluarkan pil emas Daluo itu. Guru akan menggunakannya untuk menyembuhkan ayahmu. Tunggu. Chu Feng, pil emas Daluo, kau bisa memberikannya sendiri kepada ayah. Jangan serahkan kepada orang lain. Awalnya aku ingin diam-diam menggantinya dengan pil racun, agar terjamin aman. Wanita ini lagi-lagi merusak rencanaku. Chu Feng, apa yang dia katakan benar, kau harus sedikit berhati-hati. Tubuh naga sejati ratusan kali lebih berharga daripada tubuh suci naga sejati. Selama berkultivasi ganda dengannya, aku bisa menjadi dewa dan juga bisa menyelamatkan adikku. Kesempatan sebagus ini, aku tidak boleh melewatkannya. Chu Feng, beberapa orang mendekatimu. Ada maunya. Kau harus sangat berhati-hati. Justru kau yang punya niat buruk, jangan membalikan fakta. Siapa yang kau sebut punya niat buruk? Ya, kau kakak ipar. Kau jangan harap bisa memonopoli Chu Feng. Kau memanggil siapa kakak ipar? Dasar penipu. Sudah, guru, jangan dengarkan omong kosong mereka berdua. Tentu saja aku akan percaya kepada guru. Tidak apa-apa, siapapun boleh menyelamatkan orang lebih penting. Pil racun Daluo ini pasti bisa meracuni orang tua yang pilih kasih ini sampai mati. Nanti Chu Feng masuk penjara, harta keluarga tentu saja akan jadi milikku. Ah, benar, adik kedua, lebih baik kau lakukan sendiri saja. Tunggu. Xiao Feng, jangan sekali-kali memberikannya kepada ayahmu. Paman Li, kenapa paman ada di sini? Pil ini, jangan pernah memberikannya pada ayahmu. Paman Li, kenapa kau ada di sini? Kalau aku tidak datang, aku khawatir ada orang yang akan menghasutmu untuk mencelakakan ayahmu. Paman Li, apa maksudmu? Xiao Feng, aku tanya padamu, pil apa yang ada di tanganmu? Ini adalah pil keabadian, Daluo yang kubuat. Apa pil emas Daluo? Itu adalah pil racun Daluo. Xiao Feng, jangan pernah memberikannya pada ayahmu, kalau tidak, ayahmu pasti akan mati. Paman Li, itu jelas adalah pil emas. Daluo yang dibuat sendiri oleh adik keduaku, kau bilang itu pil racun, apa niatmu sebenarnya? Apa niatku? Kau bisa saja mengelabui Chu Feng dengan kru syuting ini, tapi mencoba mengelabui aku, hanya mimpi belaka. Kau tidak punya bukti, jangan bicara sembarangan. Bukti? Dia bernama Luo Qingcheng, alasan dia bergabung dengan kru syutingmu adalah karena ingin menyelamatkan adiknya. Dia bernama Ye Ling Shuang, identitas spesifiknya tidak jelas, aku yakin dia sudah bersekongkol denganmu sejak lama, ingin mengambil alih properti keluarga Chu. Sedangkan dia, seorang dukun tua yang suka menipu dan membual. Dia benar-benar datang dengan persiapan. Paman Li, kau tidak boleh bicara sembarangan, guru dan kakak seperguruanku, mereka adalah dewa. Benar, jika kau punya bukti, tunjukkan, jika tidak, jangan menghalangi kami untuk menyelamatkan ayahku. Aku tidak butuh bukti lain. Jika kau berani, makan pil yang ada di tangan Chu Feng itu. Kenapa tidak berani? Xiao Feng, lihat, pil ini pasti bermasalah. Mungkinkah kakak tertua benar-benar membohongiku? Apakah pil ini benar-benar pil racun? Chu Feng, hanya ada satu pil. Jika dimakan maka akan habis. Betul-betul. Adik kedua, bukan karena aku tidak berani memakannya, aku takut jika aku memakan pil itu, lalu bagaimana cara menyelamatkan ayah? Dukun tua, Chu Haoqian, kau masih berani mengelak? Aku tidak mengelak, aku hanya ingin menyelamatkan ayahku. Aku tahu kau ingin membantu kepala keluarga Chu, tapi ini benar-benar pil emas Daluo. Asalkan kepala keluarga Chu meminumnya, dia pasti akan sadar. Kenapa tidak mencobanya? Bagus, pil emas Jiuzuan dapat menghidupkan kembali orang mati, tetapi pil emas Daluo lebih berharga, tidak hanya dapat menghidupkan kembali orang mati, tetapi juga dapat mengubah takdir. Kalian berdua penipu pasti, bersekongkol dengan Chu Haoqian. Tanpa bukti, jangan bicara sembarangan.
Nama Anda Luo Qingcheng, bukan? Apakah Anda kenal orang ini? Shijie, siapa orang ini? Kenapa Anda terlihat sangat tegang? Aku Orang ini adalah adik perempuannya, terkena penyakit parah, saat ini dikurung oleh Chu Haoqian di rumah sakit. Chu Feng, coba kau pikirkan, jika dia benar-benar seorang Xianren, bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa menyelamatkan adik perempuannya sendiri? Mungkinkah? Ini benar-benar pil racun? Bagaimana mungkin? Chu Feng, kau akhirnya melihat jelas penipuan mereka. Tidak benar. Aku jelas sudah mempelajari sihir abadi. Mustahil. Sekarang aku tidak bisa membedakan apakah ini nyata atau palsu. Adik kedua, jangan percaya padanya, dia hanya ingin mengadu domba hubungan persaudaraan kita. Chu Feng, waktunya sempit. Kamu tidak boleh menyerah di tengah jalan. Chu Feng, ini benar-benar pil emas Daluo. Cepat berikan padanya. Chu Feng, berikan padanya. Kalian para bajingan, omong kosong. Chu Haoqian, dulu kamu terdampar di jalanan, kepala keluarga Chu dengan baik hati mengadopsimu. Sekarang, kamu malah ingin mencelakai kepala keluarga Chu? Kamu benar-benar tidak tahu balas budi. Memang benar dia mengadopsiku, tapi bagaimana dengan luka yang ditimbulkan oleh ketidakadilan pilih kasihnya? Chu Feng, ini semua karena kamu telah mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku. Kami hanya ingin menyelamatkan ayahku. Adik kedua, ayah kita sangat baik padamu, apakah kamu tega melihatnya meninggal? Apa yang dikatakan kakak tertua tidak salah? Ayah sangat baik padaku, aku tidak akan membiarkannya meninggal. Dasar kurang ajar, apakah kamu benar-benar ingin membunuh ayahmu? Adik kedua, jangan dengarkan dia, cepat berikan pada ayah. Adik kedua, jangan dengarkan dia, cepat berikan ini kepada ayah. Chu Feng, berikan padanya. Chu Feng, Paman Li, aku tahu Anda bermaksud baik padaku, tetapi aku lebih mempercayai diriku sendiri. Bagus sekali, akhirnya dia meminumnya. Chu Feng, kau tinggal menunggu melihat orang tua itu mati dengan pendarahan dari ketujuh lubang wajahnya. habislah. Habislah. Saudara Chu sekarang benar-benar habis, dia pasti akan mati. Saudara Chu? Kakak, apa yang terjadi di sini? Aku juga ingin bertanya padamu, adik kedua, pil ini kau yang membuatnya, dan kau juga yang memberikannya secara langsung. Aku? Cahaya emas yang luar biasa, mungkinkah dia benar-benar berhasil diselamatkan? Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini jelas pil racun, bagaimana mungkin itu bisa menyelamatkan orang tua ini? Mungkinkah ini benar-benar pil emas Daluo yang legendaris, yang bisa mengubah takdir? Pil emas Daluo bisa mengubah takdir? Tadi ayahku jelas sudah sadar. Kenapa sekarang dia tidak bisa sadar lagi? Dewa abadi, tua, sebenarnya apa yang terjadi ini? Karena keadaan sudah seperti ini, sepertinya satu-satunya cara adalah menggunakan teknik pemanggil arwah untuk memanggil kepala, sapi wajah kuda dan bertanya. Guru, mohon bantu kami. Jangan, tingkat kultivasi gurumu ini sudah cukup tinggi. Jika aku menggunakan teknik pemanggil arwah, aku khawatir alam baka akan hancur seketika. Lalu, apa yang harus dilakukan? Guru bisa mengajarkan teknik pemanggil arwah ini kepadamu. Jika kamu tidak bisa memanggil kepala, sapi wajah kuda, atau setelah mereka dipanggil, mereka tidak mau membantu, maka kamu harus kembali ke Gunung Qingyun untuk melanjutkan kultivasi. Aku bahkan belum menyiapkan aktor, bagaimana mungkin aku bisa memanggil mereka? Dukun tua, dia sangat pandai beradaptasi ya. Guru, mohon ajarkan aku teknik pemanggil arwah ini. Baik. Gerbang penghubung arwah, dengarkan perintahku. Kepala sapi wajah kuda, segera turun, segera laksanakan seperti hukum yang ditetapkan. Muridku, apakah kamu sudah melihatnya dengan jelas? Guru, aku sudah melihatnya dengan jelas. Gerbang dunia baka, dengarkan perintahku. Kepala sapi wajah kuda, segera turun, segera laksanakan seperti hukum yang ditetapkan. Raja hari ini merasakan ada seseorang yang mencoba melawan takdir.
Kalian semua harus trik semacam ini, bahkan Dewa Emas Daluo. Segera laksanakan perintah. Chu Feng benar-benar memanggil kepala sapi wajah kuda. Kepala sapi wajah kuda ternyata benar-benar ada dan dipanggil oleh Chu Feng. Palsu, kan? Tuan Muda Chu bergerak cepat. Ya, secepat ini sudah menyiapkan aktor. Dukun tua, kapan kau mengatur aktor-aktor ini? Kok tidak memberitahuku? Apa yang terjadi barusan, Tuan Ma? Kenapa kita tersedot ke sini? Tuan Niu, Tuan Ma, akulah yang memanggil kalian ke sini. Apa? Siapa kau? Aku Chu Feng. Aku memanggil Tuan Niu dan Tuan Ma kemari, hanya ingin bertanya. Mengapa ayahku sudah kuberikan pil pembangkit kehidupan, tetapi dia belum juga bangun? Bagus. Ternyata orang yang berusaha mengubah takdir yang dibicarakan Yang Mulia Mingwang adalah ayahmu. Mengubah takdir, mengganggu keseimbangan alam, layak dihukum mati. Hari ini cutiannya harus dibawa pergi. Ada aku di sini hari ini, kalian jangan harap bisa membawa ayahku pergi. Sebelumnya, Chu Feng sudah mulai mencurigaiku, kali ini aku harus berakting dengan baik untuk mendapatkan kepercayaannya. Tuan Ma, jangan banyak bicara dengannya, ambil saja 20 tahun dari umurnya sebagai hukuman. Kakak, Aura gelapnya sangat pekat, merenggut jiwa, tidak mungkin. Ini benar-benar kepala sapi wajah kuda. Apa? Mereka berdua benar-benar kepala sapi wajah kuda? Ya ampun, Kepala sapi wajah kuda ternyata benar-benar ada. jika mereka berdua benar-benar kepala sapi wajah kuda, maka Tuan Muda Chu akan mati kali ini. kakak, Bagaimana ini mungkin? Xiao Feng, dia benar-benar menjadi seorang dewa. Jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Bodoh. Sekarang kalian percaya? kalian berani mengambil 20 tahun umur kakak saya? Saya pasti tidak akan memaafkan kalian. Chu Feng, jangan gegabah. Kau bukan tandingan mereka. Chu Feng, cepat minggir. Chu Feng, jika kau tidak bisa menghentikan kepala sapi wajah kuda, maka ayahmu dalam bahaya. Cepat minggir, jika berani menghalangi lagi, Tuan Ma sedang bertugas, Tuan Ma tidak keberatan mengirimmu pergi. Adik kedua, semua yang kita lakukan ini adalah demi ayah. Jangan sampai usaha kita sia-sia. Kakak, tenang saja, saya pasti tidak akan mundur selangkah pun. Mencari mati? Tuan wajah kuda, mohon berbelas kasih. Chu Feng itu orang baik, hanya terlalu murah hati, sehingga dimanfaatkan oleh orang jahat. Mohon kalian melepaskannya. Kakak ipar sampai berbuat sejauh ini untuk saya? Sepertinya saya salah paham padanya selama ini. Hanya. Daluo Jingxian, dia benar-benar Daluo Jingxian. Hormat saya kepada Daluo Jingxian, hormat saya kepada Daluo Jingxian. Apa? Dia benar-benar Daluo Jingxian? Kata kepala sapi wajah kuda, dia benar-benar Daluo Jingxian. Memang pantas menjadi pria yang saya pilih. Dia mencapai tingkat Daluo Jingxian secepat ini. Hanya pria yang seperti ini, pria luar biasa yang tak tertandingi, baru pantas berjalan bersamaku. Memang pantas menjadi wujud naga sejati. Hebat sekali. Apa itu Dewa Emas Raja Agung? Aku hanya ingin bertanya sekarang, kenapa ayahku belum bangun? Jangan marah, Tuanku. Kami akan kembali bertanya pada Yang Mulia Mingwang. Yang Mulia Mingwang pasti punya cara untuk menyelamatkan ayahanda. Baik, jika kalian berani tidak menepati janji, aku akan. Pasti akan menepatinya. Pasti akan menepatinya, ditepati. Xiao Feng? Tidak kusangka kau benar-benar menjadi dewa. Aku yang salah. Aku yang salah. Chu Haoqian, Chu Feng adalah seorang dewa. Apa kau masih berani melawannya? Chu Feng baik hati, tidak ingin berebut apapun dengan kakak sulungnya. Hanya aku yang menjadi calonnya, orang yang akan berjalan bersamanya, yang akan membantunya berjuang. Dia adalah tubuh naga sejati. Bagaimana mungkin kalian para orang remeh ini bisa menindasnya? Benar, Chu Feng sekarang adalah kehormatan keluarga Chu.
Jika kau masih menyimpan niat jahat, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku masih butuh darah tubuh naga sejatinya untuk menyelamatkan adikku. Dia tidak boleh kenapa-kenapa. Mana berani aku? Adik kedua, karena kau adalah seorang dewa, kau memang lebih pantas dariku untuk mengelola seluruh keluarga Chu. Kakak, ini tidak bisa. Tuan muda kedua, jangan menolak. Mulai sekarang, sampai kepala keluarga bangun, kau akan sementara menjabat sebagai kepala keluarga, mengelola seluruh keluarga Chu. Baiklah. Kakak, jangan khawatir. Keluarga Chu adalah milik kita berdua, tidak ada yang bisa mengubahnya. Adik kedua, aku agak lelah, kau jaga ayah dulu, aku akan istirahat sebentar. Baik, aku akan menjaganya. Lapor Yang Mulia Mingwang, orang yang menahan kami ialah Dewa Emas Daluo. Sudah kuduga. Yang Mulia Mingwang, orang itu bukan hanya Dewa Emas Daluo, tetapi juga memiliki tubuh naga sejati. Apa? Tubuh naga sejati? Sepertinya aku harus pergi sendiri. Sialan, sialan. Jika si tua bangka itu terbangun, aku khawatir aku akan diusir dari rumah. Selama aku tidak mengizinkannya, Suti Anyang tidak akan bangun. Kau ini siapa lagi? Lancang, aku adalah Mingwang. Yang Mulia Mingwang, Yang Mulia Mingwang, mohon ampuni hamba. Yang Mulia Mingwang, mohon ampuni hamba. Yang Mulia Mingwang, ampuni hamba. Jangan takut. Aku tidak hanya tidak akan mengambil nyawamu, aku bahkan bisa membuatmu mendapatkan seluruh kekayaan keluarga Chu. Apa yang Anda butuhkan dari hamba? Aku akan melakukan apapun, aku siap berkorban apapun. Kau hanya perlu melakukan satu hal kecil untukku. Kau hanya perlu menipu Chu Feng untuk duduk di dalam tripod Yuming. Biarkan aku mengubahnya menjadi pil naga sejati. Aku akan bisa mewujudkan semua keinginanmu. Hao Qian pasti tidak akan gagal menjalankan perintah ini. Begitu Chu Feng duduk di dalam tripod Yuming, aku akan bisa menyerap kultivasinya dan menerobos ke level abadi emas Hunyuan. Hanya tubuh naga sejati yang bisa melepaskan diri dan bahkan bisa membalas kultivasiku. Sayangnya kau bukan. Sekarang, Mingwang berdiri di pihakku. Chu Feng, dengan apa kau akan melawanku? Panggil dukun tua itu ke sini. Tuan muda Cuku, apakah Anda baik-baik saja? Ini adalah tripod Yuming yang dianugerahkan oleh Yang Mulia Mingwang. Selama kita menipu Chu Feng untuk duduk di dalamnya, Yang Mulia Mingwang akan sepenuhnya memurnikannya. Tripod Yuming yang dianugerahkan oleh Yang Mulia Mingwang? Tidak. Bagaimana kita bisa menipu si bodoh itu untuk duduk di dalamnya? Tuan muda Cuku, Anda bahkan bisa menguasai ilmu keabadian sekarang? Shijie, kenapa kamu datang? Chu Feng, aku membaca di buku kuno, darah dari tubuh naga sejati adalah obat dewa abadi. Mungkin darahmu bisa memberikan nutrisi untuk menyelamatkan ayahmu. Benarkah? Kita bisa mencobanya. Baiklah. Begitu aku mendapatkan setetes darah Chu Feng, aku akan segera meninggalkan tempat sialan ini. Kamu mau menyerangku diam-diam? Kenapa? Chu Feng, dengarkan penjelasanku. Aku hanya menginginkan darah dari tubuh naga sejatimu untuk menyelamatkan adikku yang sakit parah. Aku tahu yang kulakukan ini salah, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lagi. Hanya masalah sepele, hanya setetes darah saja. Chu Feng, terima kasih. Kamu benar-benar orang yang sangat baik. Shijie, jangan menangis. Sini, laplah. Chu Feng, apa yang kalian lakukan? Sialan, kenapa dia tiba-tiba datang? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, aku lihat dia hanya merayumu. Dia punya niat tersembunyi padamu. Kakak ipar, jangan bicara omong kosong lagi. Chu Feng, dia adalah orang yang disewa oleh kakakmu. Kenapa kamu tidak mengerti juga? Kamu berani memfitnahku? Adik kedua, aku sudah menemukan cara untuk menyelamatkan ayah.
Cara apa? Kak, cepat katakan. Orang-orang ini, trik apa lagi yang sedang mereka mainkan? Chu Feng, mereka hanya ingin terus menipumu. Jangan percaya lagi pada mereka. Kakak ipar, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kau memiliki prasangka seperti itu terhadap kakakku. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Cara apa yang kakak miliki untuk menyelamatkan ayah? Selama kau berhasil menembus kehunyuan Jinxian dan menyuntikkan kekuatan abadi ke dalam tubuh ayahmu, dia pasti akan selamat. Kalau begitu, Guru, tolong ajari aku teknik abadi yang baru, agar aku bisa segera menembus batas. Chu Feng, selama kau memasuki kuali naga sejati ini, energi spiritual langit dan bumi akan berkumpul, kau akan cepat menembus batas dan mencapai hunyuan Jinxian. Ayo, ikuti guru. Begitu kau duduk di dalam tripod Yuming, aku bisa menyerap tingkat kultivasimu untuk mencapai Jinxian Hunyuan. Hanya tubuh naga sejati yang bisa melepaskan diri dan juga bisa menyerang balik tingkat kultivasiku. Namun, kau bukan naga sejati. Dukun tua itu ternyata bisa sihir. Tidak, ini perbuatan Chu Haoqian. Bagaimana dia bisa menguasai sihir? Tidak benar. Ada masalah dengan tripod ini. Diam. Adik, selama kau duduk di tripod ini, kau akan bisa mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi dan mencapai Jinxian Hunyuan. Kita akan bisa menyelamatkan ayah. Waktu mendesak, setiap detik yang kita tunda, ayahmu akan semakin berisiko. Tunggu, Chu Feng, ini sama sekali bukan tripod naga sejati. Ini tripod Yuming. Chu Haoqian, kau berkolusi dengan Ming Wang. Ye Ling Shuang, hentikan omong kosongmu. Ini benar-benar tripod naga sejati. Bagaimana wanita ini bisa tahu tentang tripod Yuming? Aku tidak boleh membiarkannya merusak rencanaku. Chu Feng, tripod Yuming bisa memurnikan semua jiwa di dunia. Begitu kau masuk, kau akan mati dan musnah. Chu Haoqian ingin membunuhmu. Ye Ling Shuang, kau masih saja memfitnahku. Adik, wanita ini tidak berniat baik. Dia hanya ingin menghentikan kita menyelamatkan ayah. Chu Feng, jika kau tidak percaya, maka Guru Agung akan mengembalikan tripod ini. Masalah menyelamatkan ayahmu jangan pernah dibahas lagi. Guru Agung tunggu, aku bersedia duduk di tripod naga sejati. Chu Feng, kau sudah gila, kau akan mati. Untuk menyelamatkan ayahku, meski aku harus mati, aku terima. Chu Feng, cepat keluar, kamu akan mati. Chu Haoqian, kamu benar-benar bersekongkol dengan Ming Wang. Ye Ling Shuang, saya sarankan kamu, tunduk saja. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Gawat, Chu Feng dalam bahaya. Saya tidak boleh membiarkan dia mati. Apa yang harus saya lakukan? Harta karun istana Piao Miao, Qian Kunzu, dapat menyerap semua energi Yin. Sekarang, hanya ini yang bisa digunakan. Kitab kuno mencatat Qian Kunzu adalah benda suci istana Piao Miao. Mungkinkah Ye Ling Shuang berkaitan dengan istana Xian Piao Miao? Berani merusak rencana besarku. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Aku akan membunuhmu, membunuh kalian semua. Apa masalahnya jika kamu membunuh kami? Begitu Qian Kunzu masuk ke dalam kuali, semua energi Yin akan terserap. Kamu kalah. Aku akan mengambilkan Qian Kunzu untuk kalian. Ming Wang. Gawat, Ming Wang pasti bisa mengeluarkan mutiara semesta. Salam, Yang Mulia Ming Wang. Salam, Yang Mulia Ming Wang. Hanya mutiara semesta belaka? Sudah berani mengganggu urusan baikku? Yang Mulia Ming Wang, cepatlah ambil tindakan, dan lebur Chu Feng ini sepenuhnya. Aku adalah Santa dari istana Piao Miao. Jika kau berani melebur Chu Feng, guruku pasti tidak akan membiarkanmu. Aku akan melebur tubuh suci naga sejati, dan menjadi Dewa Emas Chaotic, penguasa istana Piao Miao. Hanyalah Dewa Emas Agung belaka. Bagaimana dia bisa melawan diriku? Chu Feng bukan tubuh suci naga sejati. Dia adalah tubuh naga sejati dengan tingkatan yang lebih tinggi. Tubuh suci naga sejati itu hal yang sangat langka. Bahkan dalam 10.000 tahun, apalagi tubuh naga sejati dengan spesifikasi yang lebih tinggi, aku belum pernah dengar sama sekali. Tidak mungkin itu Chu Feng. Yang Mulia Ming Wang, Anda jangan sampai tertipu oleh wanita ini. Mana mungkin Chu Feng itu bisa jadi tubuh naga sejati? Apakah aku
bisa dibohongi oleh gadis kecil ini. Lihatlah bagaimana aku melebur tubuh suci naga sejati. Bukankah tripod Yuming ini tidak bisa melebur tubuh naga sejati? Mengapa Chu Feng masih belum bergerak? Mungkinkah Chu Feng bukan tubuh naga sejati? Ye Ling Xuang, Luo Qingcheng. Tunggu sampai Yang Mulia Ming Wang melebur Chu Feng sepenuhnya. Aku akan membuat hidup kalian lebih buruk daripada kematian. Benar. Dia ternyata mulai menyerap kekuatan kultivasiku. Dia benar-benar tubuh naga sejati dengan tingkatan yang lebih tinggi. Ming Wang, bukankah kau bilang Chu Feng tidak memiliki fisik naga sejati? Kenapa malah kekuatanmu yang diserap? Bagus sekali. Chu Feng menyerap kultivasi Ming Wang. Dia bahkan bisa naik tingkat menjadi Hunyuan Jingxian. Selesai. Ini tamat. Awalnya kita ingin membunuhnya. Kenapa malah membantunya? Ini, kenapa Chu Feng bisa memiliki fisik naga sejati? Dia tidak pantas. Chu Feng telah sepenuhnya menyerap kultivasi Ming Wang dan naik tingkat menjadi Hunyuan Jinxian. Chu Haoqian, setelah Chu Feng bangun nanti, kita akan memberitahunya semua yang terjadi. Kau pasti mati. Tidak. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Chu Feng, bagaimana perasaanmu sekarang? Apa ada yang sakit? Terima kasih, kakak ipar. Terima kasih atas perhatian suster senior. Aku baik-baik saja. Aku merasa tubuhku penuh energi. Apa yang dilakukan kakak sulung dan guru di lantai itu? Sangat gembira sampai meneteskan air mata. Sangat gembira sampai meneteskan air mata. Layak disebut murid kesayanganku, ternyata bisa menembus ke tingkat Hunyuan Jinxian. Ini patut dirayakan. Ini patut dirayakan. Adik kedua, ini bagus sekali. Benar. Sekarang setelah kau naik tingkat menjadi Hunyuan Jinxian, keluarga Chu pasti akan berkembang pesat di tanganmu. Ayo kita cepat selamatkan ayah. Masuk ke dalam. Chu Feng, jangan dengarkan mereka. Dua penipu ini bersekongkol dengan Ming Wang. Mereka ingin memurnikanmu. Ye Ling Xuang, kau, jangan bicara omong kosong di sini, jangan coba-coba memfitnahku. Memfitnah? Apakah pakaian Ming Wang bisa dijadikan bukti? Kakak sulung, apakah kalian bersekongkol dengan Ming Wang? Chu Feng, kau akhirnya mengerti. Ini semua hanya tipuan. Chu Haoqian ingin merebut harta keluarga Chu. Dia ingin kau mati. Kakak, ada apa ini? Jangan dengarkan kedua wanita ini mencoba mengadu domba. Adikku, sejak ayah koma, kakak sudah berusaha keras membimbingmu, berlatih bela diri dan kultivasi. Tidak kusangka, kau justru mencurigaiku. Kakak, bukan itu maksudku. Sudahlah. Lagi pula aku hanyalah anak angkat di keluarga Chu. Sekarang kau sudah naik pangkat menjadi Hunyuan Jinxian, kau pasti bisa menyelamatkan ayah. Aku tidak ada gunanya lagi tinggal di keluarga Chu. Aku pergi. Kakak, aku yang salah. Aku seharusnya tidak mencurigaimu. Jangan percaya mereka lagi. Jangan bicara lagi. Aku hanya ingin menyelamatkan ayahku. Masalah lainnya, kita bicarakan nanti. Mungkinkah ini adalah pedang penghancur jiwa yang melegenda? Guru, apa yang harus kulakukan agar ayahku sadar? Itu. Chu Feng, mengapa kau bertanya padanya? Dia tidak tahu apa-apa. Kau. Legenda mengatakan, energi abadi Hunyuan Jinxian bisa menghidupkan kembali orang mati. Cepat alirkan energi di tubuhmu ke dalam tubuh ayahmu. Semoga dia tidak sadar. Semoga dia tidak sadar. Ayah. Ayah, kamu sudah sadar? Ayah, akhirnya ayah sadar juga.
Apa yang terjadi padaku? Begini, ayah, 3 tahun lalu, ayah mengalami kecelakaan mobil dan mengalami koma tingkat parah. Adiklah yang berhasil mencapai tingkat kultivasi Hunyuan Jinshan dan menyelamatkan ayah hingga sadar. Ayah, kakak juga punya andil besar dalam hal ini. Kalau bukan kakak membiarkanku bergabung dengan Sekte Abadi, aku juga tidak akan bisa mencapai Hunyuan Jinshan. Xiao Feng, kamu menjadi seorang Xianren? Benar. Sebelum aku koma, aku kira kalian berdua bersaudara, akan saling berebut harta keluarga hingga saling bermusuhan. Tapi tidak kusangka, kalian berdua bersaudara, melakukan ini semua demi tulang belulangku yang tua ini. Kepala keluarga Chu, Anda tidak tahu? Selama Anda koma, Chu Haoqian, Diam, Siapa ini? ayah. Orang ini, dia hanyalah seseorang yang berniat merebut harta keluarga. Namun, ayah jangan khawatir, aku pasti akan membantu adik kedua menjaga harta keluarga. Segala sesuatu di keluarga Chu adalah milik adik kedua, tidak akan direbut oleh orang luar. Haoqian, ayah selalu menganggapmu seperti anak kandung. Setelah pertengkaran waktu itu, ayah menyesal. Karena ayah sudah sadar, mari kita bagi harta keluarga secara merata. Ayah, segala sesuatu di keluarga Chu adalah milik adik kedua, aku tidak akan mengambil sepeser pun. Xiao Feng, apakah kamu bersedia membagi harta keluarga menjadi 2 untuk kakakmu? Ayah, aku bersedia. Kenapa hanya dibagi 2? Segala sesuatu di keluarga Chu adalah milikku. Siapa kedua orang ini? aku pacar Chu Feng. Akulah yang pacar Chu Feng. Kak ipar, apalagi yang kamu bicarakan? Dan kakak senior, kenapa kamu ikut-ikutan membuat masalah? Kak ipar, ini, apa maksudnya ini? Ayah, wanita ini mencoba memecah belah hubungan saya dengan adik kedua. Sebelumnya, dia juga menghalangi kami menyelamatkan ayah dan juga Luo Qingcheng ini. Dia Tidak perlu banyak bicara. Saya bisa membedakannya sendiri. Kalian berdua nona, kalian berdua menyukai Xiao Feng? Kepala keluarga Chu, Ye Lingshuang adalah kakak ipar Chu Feng. Mereka berdua bersama, secara etika tidak benar. Saya dan Chu Feng adalah yang paling cocok. Saya belum menikah. Bagaimana saya bisa dianggap kakak ipar? Justru kamu, seorang penipu yang dibayar untuk berakting. Kalian berdua nona, kalian berdua jangan berdebat lagi. Masalah perasaan ini harus didasari cinta, kasih dari kedua belah pihak. Xiao Feng, sebenarnya kamu suka yang mana? Ini? Saya pikir harusnya ada hal yang lebih penting daripada perasaan yang harus dilakukan. Benar? Anak ini hanya tahu cara menghindar. Daois tua. Ya, Ini kutemukan di pakaian Mingwang. Kau tahu ini apa? ini bukankah pisau pemakan jiwa? Konon pisau pemakan jiwa, ini bisa menyerap kultivasi orang lain? Bukankah Chu Feng itu Jinshan Hunyuan jika Anda membawa benda ini? Aku tidak menduganya. Kau sepemikiran denganku, Tuan Muda. Tapi sebelum membereskan Chu Feng, aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku secara jujur dan adil. Tapi Tuan Tua Chu, bagaimana jika dia tidak setuju? Dengan teknik pengendalian jiwa yang diberikan Mingwang ini kepadaku, dia harus setuju. Jika dia tidak setuju, dia tetap harus setuju. Memang hanya Anda yang bisa melakukannya. Ayah, ini obat penguat yang aku buatkan khusus untuk ayah, minumlah sedikit. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu begitu memihak adik kedua. Pekerjaan mengurus obat ini bukan giliranku, kan? Haoqian, apakah kamu marah pada ayah karena ayah tidak sempat mengubah surat wasiat sebelum koma sampai sekarang? Apa ayah pikir aku peduli dengan surat wasiat jelek itu? Yang aku pedulikan adalah aku dan adik kedua sama-sama anak ayah. Namun, karena kepentingan dan prasangka para pemegang saham itu, ayah mengabaikan semua usahaku selama 20 tahun lebih. Aku menganggap ayah sebagai ayah kandungku, lalu ayah menganggapku sebagai apa? Apakah garis keturunan terkutuk ini benar-benar lebih penting daripada hubungan ayah anak kita selama 20 tahun lebih ini dan juga para orang tua bangka itu selama bertahun-tahun? Tidak peduli seberapa besar prestasi yang aku capai, mereka semua memandangku dengan sebelah mata. Dan semua ini hanya karena garis keturunan yang konyol ini. Mengapa? Mengapa aku harus diperlakukan seperti ini oleh kalian? Haoqian, ayah juga terpaksa melakukannya, bukan? Lagi pula,
setengah dari warisan sudah dibagikan kepadamu, kan? Ayah? Menurutku itu masih belum cukup. Bagaimana? Ya, ayahku sayang? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Jangan takut padaku. Aku hanya butuh ayah membantuku sedikit saja. Hao Qian, apa yang akan kamu lakukan? Orang tua, besok, aku akan mengumumkan di depan seluruh anggota keluarga bahwa kau telah memberikan seluruh warisanmu kepadaku. Lalu, aku menggunakan pedang ini untuk mengambil kultivasi Chu Feng. Ditambah lagi, Jalang Yeling Shuang dan Luo Qingcheng itu, kalian sudah ditakdirkan untuk menjadi wanitaku. Hahaha. Tidak disangka kepala keluarga sudah koma selama 3 tahun tapi masih bisa bangun kembali. Betul-betul. Sungguh kabar gembira. Tentu saja. Oh benar. Apa kau tahu mengapa kepala keluarga memanggil kita ke sini hari ini? Ada pengumuman penting? Aku juga tidak tahu. Kita akan segera tahu. Pengumuman apa? Bukankah hanya masalah pergantian pemilik keluarga Chu? Setelah hari ini, Tuan Muda Chu akan sepenuhnya mengendalikan keluarga Chu dan bahkan akan menjadi Jingxian Hunyuan. Kepala keluarga Chu telah tiba. Saudara Chu, apakah kondisi tubuhmu sudah baik sekarang? Ke kepala keluarga. Saudara Chu bahkan menunjukkan wajah datar. Pasti ada yang salah dengannya. Aku juga merasa kepala keluarga bertingkah aneh. Dulu kepala keluarga selalu ramah, selalu tersenyum kemanapun dia pergi. Mengapa hari ini dia berekspresi seperti ini? Ling Shuang, apa kau juga merasa kepala keluarga Chu aneh? Memang, kita lihat saja dulu. Diam. Ayahku ada yang ingin disampaikan. Saudara-saudari sekalian, kita berkumpul di sini hari ini karena aku punya hal penting untuk diumumkan. Chu Hao Qian mulai hari ini akan menjadi kepala keluarga Chu, mewarisi seluruh harta keluarga Chu. Pertunjukan akan dimulai. Ini tidak pantas. Chu Hao Qian, bagaimanapun juga adalah anak angkat, memberinya setengah itu sudah cukup. Mengapa dia harus mewarisi seluruh harta keluarga? Orang tua sialan ini masih berani melawan Tuan Muda ini. Tunggu sampai Tuan Muda membunuh Chu Feng dengan pedangnya, menyerap kultivasinya, dan mencapai keabadian emas Hunyuan, baru kemudian aku akan membereskan kalian. Diam, ini urusan keluarga Chu, kamu tidak berhak ikut campur. Tidak bisa. Keluarga Chu tidak bisa diserahkan kepada Chu Hao Qian. Mengapa kalian semua datang? Ini tidak sesuai aturan. Kalian keluar dulu. Chu Feng, ketua keluarga Chu ada masalah. Kemungkinan besar dia dikendalikan oleh Chu Hao Qian. Kau berani memfitnahku? Memfitnah? Lalu mengapa kemarin ketua keluarga Chu masih mengatakan bahwa harta keluarga dibagi dua di antara dua bersaudara? Sekarang tiba-tiba dia berubah pikiran? Benar, tadi Paman Li menyapa ketua keluarga Chu. Mereka adalah saudara yang tidak bertemu selama 3 tahun, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Mengapa demikian? Beraninya kalian. Kalian berdua berani membicaraku di sini? Xiao Feng, apakah kamu bersedia untuk menyerahkan seluruh harta keluarga kepada kakakmu? Ayah, saya bersedia. Bagus. Aku umumkan, Chu Hao Qian hari ini akan menjadi ketua keluarga Chu. Tidak benar. Ketua keluarga Chu ada masalah. Chu Feng, cepat periksa dia. Aku khawatir keselamatan ketua keluarga Chu terancam. Kurang ajar. Kau berani menghasut Chu Feng untuk tidak menghormati kepala keluarga. Yang benar-benar tidak menghormati kepala keluarga Chu adalah kalian. Chu Feng, kenapa kau masih diam saja? Cepat masukkan kekuatan abadi milikmu ke dalam tubuh kepala keluarga Chu, dan kau akan mengetahui semua kebenarannya. Hanya kalian berdua masih ingin melawan Tuan Muda ini? Mimpi di siang bolong. Kurang ajar. Kalian berdua ada di sini dengan niat buruk. Apakah kalian ingin membuat keluarga Chu tidak tentram? Xiao Feng, apa kau hanya akan melihat mereka berdua bertindak kurang ajar di depanku? Ayah? Aku? Katakan saja, ya atau tidak. Ayah? Aku akan menuruti semua perkataanmu. Ini baru anak baik kami.
Kita ini adalah satu keluarga. Kau harus bersikap baik pada kakak sulungmu, mengerti? Enmai. Chu Feng, aku tahu kau terlahir baik hati, tapi kau tidak boleh dimanfaatkan oleh mereka. Saudara Chu, apakah kau benar-benar ingin membiarkan Chu Haoqian menjadi kepala keluarga Chu? Ini tidak pantas. Kalian semua jangan bicara lagi. Apapun yang ayah katakan, itulah yang terjadi. Jika kalian berani bicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku jika meminta kalian pergi dari sini. Xiao Feng, kau... Ini baru anak baikku. Xiao Feng, Haoqian, kalian berdua bersaudara, saling berpelukanlah. Adik kedua. Kakak sulung, ayah bilang, kita semua harus bersikap baik padamu. Bersikap baik padaku, kalau begitu, berikan saja semua kekuatan kultivasimu padaku. Kakak? Mengapa? Aku ini adikmu, kan? Mengapa? Karena keberadaanmu, kau merebut semua yang seharusnya menjadi milikku. Harta keluarga Chu ini seharusnya memang milikku. Kau bukan adikku. Kau adalah orang yang paling kubenci, musuh yang paling kuhina. Chu Feng. Chu Feng. Chu Feng. Xiao Feng? Xiao Feng. Chu Feng, bagaimana keadaanmu? Chu Feng, kau benar-benar tidak boleh kenapa-kenapa. Saudara Chu itu bahkan tanpa ekspresi sedikit pun, dia pasti ada masalah. Apa yang terjadi ini? Tadi mereka berdua masih berpelukan, sekarang malah saling menusuk. Chu Haoqian, keluarga Chu membesarkanmu sejak kecil, meskipun kau anak angkat, tetapi kepala keluarga memberimu begitu banyak harta. Kau berani membunuh Chu Feng. Kau tidak tahu berterima kasih. Kakak, kita bukan musuh. Kita adalah keluarga. Keluarga? Orang tua ini, saat dia mengadopsi aku di keluarga Chu, hanya ada aku satu-satunya anak. Semua harta keluarga Chu ini adalah milikku. Lalu kau lahir, dan semuanya berubah. Kaulah yang merebut semua yang seharusnya menjadi milikku. Jadi, 3 tahun lalu aku sengaja membuat kecelakaan mobil. Aku ingin menabrakmu dan orang tua itu sampai mati. Aku tidak menyangka, kau baik-baik saja, dan orang tua itu juga hanya koma. Chu Haoqian, kau membuat kru film, menipu Chu Feng untuk pergi ke gunung. Hanya demi merebut harta warisan? Kau menganggapku terlalu picik, yang kuinginkan bukan hanya warisan keluarga, tapi keadilan. Berapa banyak upaya yang telah kucurahkan untuk keluarga Chu? Dan perusahaan? Lalu bagaimana dengan dia? Apa yang telah dia lakukan? Hanya karena darahnya, dia berhak merebut semua yang seharusnya menjadi milikku? Apakah ini adil? Semua yang kulakukan ini, aku hanya ingin mendapatkan keadilan. Apakah aku salah? Alasan yang mengada-ada. Kau memang tidak tahu berterima kasih. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Kakak, jadi memasuki sekte dan mempelajari seni abadi. Semuanya bohong? Chu Feng, memang benar sekte itu palsu. Tapi kau benar-benar berwujud naga sejati. Kau sudah berhasil menguasai Hunyuan Jinxian. Ini semua benar. Chu Haoqian, kau pikir bisa membunuh Chu Feng hanya dengan belati usang itu? Dia adalah seorang Hunyuan Jinxian. Memangnya kenapa kalau dia Hunyuan Jinxian? Ini adalah pedang penghancur jiwa. Pedang penghancur jiwa? Ini milik Ming Wang? Pedang penghancur jiwa yang bisa menyedot semua kultivasi? Sekarang sudah terlambat. Tahu, Chu Feng, sekarang aku akan menyerap semua kultivasimu dan mengubahmu menjadi mumi kering. Xiao Feng. Chu Feng. Chu Feng. Chu Feng. Oh, Chu Feng, akhirnya kau mati juga ya. Kalian berdua, setelah ini layani saja aku dengan baik. Dengan tubuhku ini, aku akan meluruskan jalan langit. Kalian yang sudah banyak berbuat kejahatan, harus menerima hukuman surga.
Aku adalah Tiandao, aku adalah Tiandao, roti kukus itu milikku. Kau bukan Tiandao sialan. Kau omong kosong. Akulah yang Tiandao. Chu Feng, Kenapa kalian datang ke sini? tentu saja untuk menjemputmu kembali. Atas perintah kepala keluarga Chu. Aku belum bisa kembali. Ada hal yang sangat penting yang harus kulakukan. Hal penting apa? Dahulu, aku hanya memikirkan untuk membuat pil dan menyelamatkan ayahku. Tetapi pada hari aku dibangkitkan, ketika energi langit dan bumi berkumpul di hatiku, aku tiba-tiba menyadari, langit memberiku tubuh naga sejati ini, dan memberiku kekuatan yang begitu besar, tentu saja bukan untuk kubuang-buang percuma. Chu Feng, aku merasa kau berbeda dari yang dulu. Dirimu yang sekarang hanya bisa dikagumi dari jauh. Aku juga berpikir begitu. Kemanapun Chu Feng pergi, aku akan mengikutimu. Kita akan pergi kemana? Mengembara, menyelamatkan seluruh dunia. Chu Feng, jadi siapa yang akan kau pilih untuk menjadi pacarmu? Itu